Cek tes 1 2 3. Cek tes 1 2 3. Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu semuanya, Sobat Kaya di seluruh alam semesta. Waduh, ini mundur 15 menit seperti biasa. Kalau saya ngisi mesti mundur. Kita pindah studio Bapak Ibu, studio yang utama dipakai. Jadi kita pindah ke tempat sebelahnya di kantor. Ini banyak komputer, banyak laptop. Bapak Ibu, sudah 1 bulan ya kita nggak ketemu ya. Sudah 1 bulan lamanya. Bapak Ibu, teman-temannya dicolekin dong, biar kita rame. Hari ini kita akan membahas sesuatu yang berbeda. Sebulan yang lalu saya ngomong tentang Titanic, film Titanic. Ternyata banyak yang nggak nganu ya, beda zaman yo. Ternyata kalau pakai model Titanic macam-macam gitu, banyak yang bingung. Padahal itu film keren banget. Serencana habis itu saya mau ngomongin Forrest Gump, sebenarnya film bagus juga Forrest Gump. Tapi melihat Titanic pada bingung, udah film luar bahasa Inggris. Banyak yang bingung, akhirnya kita kita skip dulu, padahal udah film bagus banget Bu. Nah, Bapak Ibu semuanya, namanya Forrest Gump. Forrest Gump itu keren banget, banyak nilai-nilai yang bisa kita ambil dan diaplikasikan. Nah Bapak Ibu, hari ini mohon maaf kemarin 1 bulan kosong, ada sesuatu, kita didera kemalasan yang bertubi-tubi. Males yang bertubi-tubi sehingga stop dulu. Waktu itu kita habis kebetulan waktu itu dari Lampung, CMCK Lampung 21 Agustus. Nah, kita pulangnya badan saya remuk, redam. Saya flu lama sekali, hampir 2 minggu, makanya kemudian banyak stopnya. Nah, Bapak Ibu, apa namanya? Sesepi itukah malam ini? Baru 110 orang. Nah, ya Bapak Ibu, teman-temannya dicolekin ya. Dicolekin, di tag. Yang jelas ini ya Bapak Ibu, apa namanya? Saya punya hobi lama yang saya ulangi lagi. Saya senang baca buku Bapak Ibu, jadi saya akan berbagi agar gini ya, kalau Bapak Ibu apa namanya? Di acara yang umum itu kan ada yang diomongkan sama terus ya. Nah kalau saya sendiri saya belajar biar saya juga berkembang. Nah apa yang saya pelajari yang baru itu saya sampaikan ke Bapak Ibu ya. Nah dalam bentuk kalau saya baca buku ya, apa yang saya pelajari dari buku itu saya sampaikan dan dikaitkan atau disambungkan dengan NASA. Apa sih yang bisa kita ambil pelajaran dari buku atau dari film, hubungannya ke bisnis NASA ya Bapak Ibu. Nah bagaimana, sorry sebelumnya Bapak Ibu, apakah suara saya bisa diterima dengan bagus, jelas suara dan gambarnya Bapak Ibu? Kalau gambarnya memang agak gelap karena kita bukan di studio yang biasanya, tapi nggak masalah, yang penting suaranya apakah jelas Bapak Ibu, tolong komentarnya apakah suaranya jelas. Kalau jelas kita langsung segera mulai saja. Suaranya bagaimana Bapak Ibu? Jelas? Delay berapa menit Mas Lalang? Berapa detik loh? Setengah menit ya. Klaten bersinar hadir Pak. Bu Wanti Kristal X NASA. Bu Wanti, kita mau ada CMCK di Jogja loh. Yuk kita seru-seruan di Jogja. Klaten, jelas ya? Oh ini Bu Parji yang kemarin. Pak, berarti kalau di Jogja 600.000 ya. Pendaftaran di Jogja sampai, jadi kita bagi pembukaan untuk CMCK itu Bapak Ibu, kita bagi selama 4 bulan, dibuka 4 bulan sebelum acara.
dibuka mulai 22 September kemarin ya. Jadi 4 bulan sebelum acara itu masih early bird, harganya masih 350.000. Nanti kalau sudah kurang dari 3 bulan, pre-sale 1 400.000. 2 bulan sebelum acara udah jadi 500.000. Regular 1 bulan sebelum acara jadi 600.000 ya. Jadi kalau Bapak Ibu mau ikut CMCK, silakan jauh-jauh hari daftar aja, masih murah. Loh kenapa kok kayak gitu Pak? Ya memang seperti itu. Ya, seperti itu. Oke, Bapak Ibu, teman-temannya sudah pada colekin. Suaranya kurang jelas, Pak. Suaranya kurang jelas. Oh, jelas kok di handphone jelas. Coba Bu, Bapak Ibu, Bu Marta tadi cek kuotanya Ibu ya, cek kuotanya dicek dulu. Jangan sampai kuotanya tinggal dikit. Nah, kalau tinggal dikit biasanya terus dedet. Nah, transisi Mas. Udah. Nah, Bapak Ibu saya jadi bunder ya. Bunder kecil nggak apa-apa ya. Ini Bapak Ibu, ini buku ini keren banget Bapak Ibu. Bapak Ibu saya cepet ya, tos ya, biar jangan rampung. Saya mau melayat habis ini soalnya, ya. Oke. Bapak Ibu, jelas ya. Ibu Parsi paham ya. Oh gitu ya. Nah, gini Bapak Ibu. Oke Bapak Ibu, ini saya kemarin baca buku, ini bukunya bahasa Indonesia Bu, Bapak Ibu jangan khawatir ya, bukan bahasa Inggris. Kalau bahasa Inggris baca setebel itu juga pusing. Ya saya bacanya yang versi bahasa Indonesia, dan ini buku ini terkenal banget Bapak Ibu. Kalau Anda sering ikut seminar dimanapun, ini sering dianjurkan untuk dibaca. Ya, nah Bapak Ibu. Kita mulai ya, namanya bukunya Atomic Habit dari James Clear. Gimana Mas, biar lewat. Nah ini Bapak Ibu, ayo sambil kita ngobrol-ngobrol sambil nunggu teman-teman yang lainnya. Bapak Ibu kalau suruh milih, Bapak Ibu, ayo. Ini ada 2 pilihan Bapak Ibu. Pilihan 2 bentuk badan. Wah, sorry Bapak Ibu, bukan bermaksud membuli atau yang lainnya, tapi ini yang terjadi sekarang. Kalau Bapak atau Ibu suruh pilih yang mana, ayo. Pilih yang ideal atau maksimal loh. Saya nggak ngomong gemuk loh, tapi maksimal. Ayo, milih yang ideal atau maksimal Bapak Ibu, ayo. Kalau suruh milih yang ideal atau maksimal. Ya, delaynya setengah menit. Ayo, mana ayo. Ayo, kalau saya ya tetap yang ideal. Ayo, Ibu mau, soalnya banyak orang yang, wah kalau saya senang yang maksimal Pak, karena maksimal itu simbol kesuksesan, wah simbol kemakmuran, wah ya silahkan. Cuman kalau saya lebih senang yang ideal. Nah, ayo Bapak Ibu, sambil kita nunggu teman-teman yang lain. Halo Ibu Amah Salma, Ibu Narti Sobo, apa kabar Ibu Narti Sobo? Ibu Marta ideal ya. Nah, Bapak Ibu, saya langsung cepat aja. Mana Mas? Ini ya. Mindah slide-nya. Oh gitu, manual. Oh ya wis nih. Nanti Bapak tinggal turun gitu aja. Ini. Oh gitu. Oke. Nah, ini ya Bapak Ibu. Sorry, saya masih nih. Nah, sorry, kembali ke sini Bapak Ibu, yuk. Halo Ibu Cahyani Widodo. Ibu Cahyani Widodo itu Lampung atau Pekanbaru ya? Ibu Cahyani Widodo. Maksimal, Pak Dono Safari apa kabar? Maksimal nanti overload. overload kemana Pak Dono? Ini Bapak Ibu, yuk. Saya nggak ngomong mana yang bagus, mana yang jelek loh ya. Pilihan loh ya, karena setiap orang masing-masing beda. Silakan kalau Anda mau maksimal ya nggak apa-apa, tapi secara umum Ibu Cahyani Widodo Pekanbaru ya. Kalau saya milih ideal. Nah, pertanyaannya bukan masalah bagaimana caranya, kemudian apa. Nah, ini ya Pak Ibu. Kenapa? Nah, pertanyaannya ini. Kenapa orang itu bisa ideal, tapi di satu lilin ada orang yang maksimal? Ayo,
Ibu Habibie Uswah Sukabumi, alumni CMCK Bekasi dan Tangerang. Oke, halo Ibu Habibie Uswah, apa kabar? Nah, kenapa pertanyaannya nih ya Pak Ibu? Kita akan belajar hubungannya sama buku Atomic Habit tadi. Kenapa ada orang yang ideal, kenapa ada orang yang maksimal? Kenapa bisa ideal, kenapa bisa maksimal? Apa yang dilakukan? Nah, kan itu Bapak Ibu, yang penting kan itu. Apa yang dilakukan, apa kebiasaannya? Kita akan belajar sama-sama ke sana. Ya, jadi Bapak Ibu, mungkin kalau saya agak muter dulu. Jadi Bapak Ibu ikuti aja alurnya. Jadi saya seperti bermain game. Karena kalau saya membaca sesuatu, mempelajari sesuatu, saya buat versi yang berbeda. Kalau saya cuman buku kemudian saya copy paste, saya kasih ke Ibu bisa juga. Cuman kurang seru buat saya, kurang seru. Harus ada yang berbeda biar oh itu berarti saya masuk, berarti saya dong. Nah, oke Bapak Ibu. Nah, kenapa bisa ideal, kenapa bisa maksimal? Pertanyaan berikutnya adalah apa yang dilakukan oleh orang itu sehingga bisa ideal atau sehingga maksimal, dan kalau kita lihat ke bawah lagi, apa kebiasaannya? Nah, itu Bapak Ibu yang saya mau maksudkan. Tentu ketika orang itu ideal dan orang yang maksimal, ada beberapa kebiasaan yang membedakan mereka berdua. Olahraganya, ya toh? Atau pola makannya, ya toh? Siapa tahu yang ideal olahraganya rutin sehari 1 jam atau 1 jam atau lebih, seminggu 5 kali atau 6 kali. Sementara yang maksimal jarang atau bahkan nggak pernah olahraga. Pola makannya, mungkin yang ideal pola makannya diatur sedemikian rupa. Sorry Mas, ngomong-ngomong pola makan, silakan kalau mau makan Mas. Yang kemarin juga enak, ayam uruk. Sorry ya ibu ya, jadi ngomongin pola makan, jadi teman-teman belum makan kasihan. Nanti tidak kurus ikut CMC. Nah, Ibu, pola makan loh, gaya hidup gimana? Gaya hidup, kemudian bagaimana air putihnya, bagaimana membatasi gula, bagaimana istirahatnya. Nah, dari situ aja kita bisa lihat Bapak Ibu. Ada orang yang ideal, ada orang yang maksimal. Sorry, suaranya nggak jelas Pak. Jelas kok Bu. Di teman-teman yang lain jelas, kebetulan ini juga kita pakai handphone kita juga, jelas Ibu. Coba cek sinyal dulu Bu Marta ya. Dan kuota, sinyal dan kuota ya. Saya kembali ke sini ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu tolong diikuti saja ya, diikuti saja alur saya. Nanti daripada kalau saya langsung ngomongin buku ini kesimpulannya begini, malah saya takutnya banyak yang nggak paham. Tapi kalau saya kasih alur, kemudian kasih pelajaran yang sederhana, kadang malah orang bisa lebih paham. Nah, orang ideal, orang maksimal bisa dilihat dari kebiasaannya Bapak Ibu. Olahraganya, pola makannya, gaya hidupnya, air putihnya, membatasi gula atau tidak, pola istirahatnya. Nah, ini ya Bapak Ibu, intinya adalah gini Bapak Ibu, kebiasaan berbeda menghasilkan hasil yang berbeda. Nah, ini saya sampaikan di sini. Kesimpulannya ini ya, kebiasaan yang berbeda memberikan hasil yang berbeda. Nah, dari sini kelihatan Bapak Ibu, gimana menurut Bapak Ibu olahraganya? Dimungkinkan, berdasarkan pengamatan saya secara sekilas aja, kalau yang ideal kemungkinan dia rajin olahraga. Sementara yang maksimal rajin nonton TV. Rajin duduk sambil nonton TV. Pola makan saya yakin yang ideal pola makannya nasinya mungkin dibatasi, sayurannya atau buahnya atau proteinnya lebih banyak. Nah, kalau yang maksimal sembarang enak masuk. Mungkin loh Bapak Ibu ya, kita cuman subjektif saya aja. Gaya hidup. Nah, gaya hidupnya kayak gimana saya nggak tahu. Mungkin minum yang manis-manis, mungkin yang ya kayak gitulah ya. Air putih gimana? Apakah sesuai dengan porsinya? Gula, apakah membatasi gula atau enggak? Pola istirahatnya seperti apa? Nah, intinya kebiasaan yang berbeda akan memberikan hasil yang berbeda. Saya menganalogikan dari tubuh yang ideal ataupun yang maksimal. Nah, sama halnya dengan ini Bapak Ibu. Mas, sudah belum Mas Lalang? Pesan dulu Mas Lalang. Bapak Ibu santai aja ya. Sama halnya dengan ini Bapak Ibu. Ketika Anda ingin sukses atau ingin kaya, nah, apa kebiasaannya? Kebiasaan orang kaya itu apa? Kan gitu Bapak Ibu.
Halo Bapak Ibu, bisa dipahami ya Bapak Ibu? Yang saya sampaikan bisa dipahami Bapak Ibu? Halo, saya takutnya Bapak Ibu bisa memahami, semoga ya. Jadi alurnya seperti itu Bapak Ibu. Orang yang ideal atau yang orang maksimal pasti punya kebiasaan memberikan hasil yang berbeda. Nah, sama Bapak Ibu. Kalau Anda ingin sukses atau ingin kaya, nah pertanyaannya adalah apa kebiasaannya? Apa kebiasaan orang-orang yang sukses atau apa kebiasaan orang kaya? Nah, itu kan Bapak Ibu. Ayo Bapak Ibu. Saya mau tanya Bapak Ibu yuk, biar saya ngetes juga Bapak Ibu nggak ngantuk. Menurut Bapak Ibu, kalau menurut Bapak Ibu kira-kira orang sukses atau orang kaya itu punya kebiasaan apa Bapak Ibu? Ayo, yuk sambil diketik Bapak Ibu ya di komentar. Kira-kira Bapak Ibu, orang sukses atau orang kaya itu punya kebiasaan apa? Gimana masalahnya sudah? Mau pesan apa? Biasanya ayam uruk telur asin udah standar. Gara-gara tak kayak ideal maksimal terus mangan. Halo Bapak Ibu, ayo. Ayo Bapak Ibu, nah gara-gara saya ngomong ideal sama maksimal, ada satu teman yang nggak mau makan malam Bapak Ibu. Halo Bu Marni, apa kabar Bu Marni? Yo Bapak Ibu, saya mau tanya, belajar membaca, waduh, Bapak Ibu jawab belajar membaca, oke, apalagi ya Bapak Ibu? Bener, ada sebagian itu. Nah, Bapak Ibu saya nggak akan ngomong versi saya belajar membaca, oke, boleh. Yes, kebiasaan orang kaya salah satunya menunda kesenangan. Ibu Umi Nasa bisa juga rajin bekerja dan belajar dari kesalahan. Mantap. Bangun pagi, rajin menghargai waktu, rajin beribadah. Ibu Sri Tanti Wartining Tias. Ibu Mahwiro Nasa belajar dan belajar lagi. Ibu Rahayu Putri Pratama kebiasaan membaca, belajar, dan membuat planning ke depan. Betul. Nah, semua betul lah Pak Ibu. Nah, sudah 500 orang. Ayo Ibu teman-teman dicolekin. Nah, Bapak Ibu, sekarang saya nggak akan ngomong versi saya, ya. Bapak Ibu semuanya benar tentang apa kebiasaan orang kaya, apa kebiasaan orang sukses. Ini ya Bapak Ibu, saya sekarang belajar untuk biar Ibu Awan Maulana tidak membuang-buang waktu. Salah satunya, iya betul. Ini Bapak Ibu, saya ambilkan beberapa kutipan atau beberapa sumber. Nah, ini Bapak Ibu. Ada beberapa sumber dari CNBC Indonesia. 8 kebiasaan ini harus dilatih jika Anda ingin kaya. Nah, 1, punya prioritas dan fokus. Nah, tidak suka buang waktu. Itu tadi siapa yang yang ketik tidak suka buang waktu. Nah, sama. Senang belajar, hobi membaca, punya passion dan ketekunan, gemar olahraga, berani ambil resiko, bangun lebih awal. Nah, ini versi CNBC ya Pak Ibu ya. Versi CNBC Indonesia. Jadi saya Pak Ibu biar nanti kalau mau lihat silahkan sumbernya saya kasih, silahkan dilihat ya. Nah, saya nggak akan ngomong ngarang, enggak, ini versinya CNBC, bukan versi saya. Nah, tak kasih lagi ya Pak Ibu. Versi Beautynesia ID. 1, berpikir mandiri. Nomor 2, punya visi. Nomor 3, suka mengasah skill. Nomor 4, suka investasi. Nomor 5, jual ide. Nah, silakan nanti dicek lagi di Beautynesia. Bu Sumarni disiplin, betul. Nanti ada juga Bu Parji bangun pagi bekerja, memanfaatkan waktu untuk kebaikan. Oke. Nah, lagi ya Bapak Ibu, saya kasih sumbernya banyak biar Bapak Ibu bisa langsung belajar ke sumbernya. Dari financedetik.com. Suka membaca, punya prioritas, gemar belajar hal baru, konsisten dan tekun, rajin olahraga, bangun lebih awal. Mas, saya bisa nggak dihilangi aja Mas? Wajah saya dihilangi. Bu, saya izin menghilang ya. Saya izin menghilang biar Bapak Ibu bisa lihat semuanya. Nah, oke Bapak Ibu saya ulangi ya. Klik sini. Nah, ini Bapak Ibu. Dari CNBC Indonesia, punya prioritas dan fokus, tidak suka buang waktu, senang belajar, hobi membaca,
punya passion dan ketekunan, gemar olahraga, berani ambil risiko, bangun lebih awal. CNBC dari Beautynesia ID, berpikir mandiri, punya visi, suka mengasah skill, suka investasi, jual ide. Nah, nomor 3 yang dari financedetik.com, suka membaca, punya prioritas, gemar belajar hal baru, konsisten dan tekun, rajin olahraga, bangun lebih awal, suka dengan tantangan, tidak membuang waktu. Nah, disiplin jaga kesehatan, Ibu Marta, betul sekali. Nah, ini ya Pak Ibu dari ADN Times. 6 kebiasaan crazy rich dunia yang bikin sukses patut dicontoh. Biasa bangun pagi, mengutamakan kesehatan, gemar membaca buku, berpikir secara konstan, gigih menjalankan rutinitas, disiplin. Oh, tadi siapa yang ngomong disiplin? Ada juga. Nah, ini ya Pak Ibu kalau menurut saya. Wah, sekarang baru menurut saya. Benar Bapak Ibu ya? Benar semua ya? Baru menurut saya ini ya Bapak Ibu, dari simpulan yang saya sampaikan tadi, dari beberapa sumber tadi, saya simpulkan Bapak Ibu, hubungannya sama NASA ya. 1, punya visi dan mandiri. Nah, itu Bapak Ibu punya visi dan mandiri. Nah, Bapak Ibu makanya di NASA kita diminta untuk punya visi, punya cita-cita, punya tujuan, punya impian. Itu visi Bapak Ibu. Dan mandiri. Mandiri ya Bapak Ibu jalankan NASA, mau nggak mau, bisa nggak bisa, harus secepatnya mandiri kalau pengen sukses, kalau pengen berhasil. Yang nomor 2, suka belajar. Suka belajar. Nah, suka belajar itu belajar dari manapun Bapak Ibu. Kalau kita mengutip salah satu ayat kan Iqra ya. Iqra kan surat pertama yang keluar kan Iqra ya. Iqra kan baca. Baca itu dari mana? Baca itu kan maksud yang lebih luas kan sebenarnya kan belajar. Nah, belajar bisa dari manapun juga. Dari orang lain, dari diri sendiri, dari orang kaya, dari orang miskin pun kita bisa belajar, dari orang sukses kita belajar, dari orang dari orang berhasil kita belajar, dari orang gagal pun juga bisa belajar, dari buku juga bisa belajar, dari film pun juga bisa belajar. Nah, kalau saya kebetulan baru suka nonton film dan baca buku, saya ulangi lagi, jadi saya belajarnya dari situ Bapak Ibu. Oh, film ini, oh ternyata begini ya. Ternyata banyak yang bisa kita ambil manfaatnya. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Nah, kemudian bangun lebih pagi. Saya nggak ngerti. Kok ternyata ada bangun lebih pagi. Sebenarnya korelasinya apa, tapi ternyata bangun lebih pagi itu kebiasaan orang-orang sukses. Kemungkinan Bapak Ibu, kalau menurut saya Bapak Ibu, kemungkinan bangun lebih pagi itu kita lebih fresh. Kemudian waktu kita jadi lebih banyak untuk persiapan. Dan kalau menurut mohon maaf ya kalau kita beda keyakinan, kalau di Muslim itu ketika pagi jam-jam 3 ya, jam 3 jam 4 sepertiga malam terakhir, kalau kita bersujud, kita sholat malam, itu ada satu saluran saluran darah ke otak itu yang terbuka hanya di malam-malam, di jam-jam tertentu di malam-malam itu. Dan kalau kita sujud itu otak itu akan teraliri darah sehingga lebih lancar, sehingga lebih punya ide, lebih pintar, lebih lebih kreatif dan sebagainya. Ada kok itu. Bapak Ibu silakan cari di Google. Jam berapa ketika ada satu aliran darah yang terbuka ketika hanya jam malam, dan ketika kita sujud akan memaksimalkan peredaran darah ke kepala, ke otak, sehingga bisa lebih jauh lebih pinter. Dan ngomong-ngomong soal cerita lagi Bapak Ibu. Cerita, Bapak Ibu masih ingat B.J. Habibie ya? Jadi ingat, saya baca biografinya. Pak B.J. Habibie itu kenapa salah satu rahasia dia pinter? Karena dia, ya itu tadi Bapak Ibu, dia bangun dini hari, jam 3, jam 4, dia sholat, baca Al-Quran, kemudian dia belajar. Nah, makanya Pak B.J. Habibie pinter. Tapi lagi-lagi cerita Bapak Ibu, tak ceritain lagi ya Bapak Ibu. Nah sekarang boleh Mas, saya tampil sedikit Mas, saya mau cerita. Sebentar Bapak Ibu ya, kita mau tampilin wajah saya. Dibundur kayak tadi aja Mas, nggak apa. Ini ya Bapak Ibu. Nah, tak ceritain Bapak Ibu tentang B.J. Habibie. B.J. Habibie itu ketika dulu dia di Jerman kuliah, itu dia, Pak kalau cerita muncul Pak, loh lah iya, saya mau makanya muncul tapi kecil ya.
Kalau cerita muncul atau gede besar ayo. Lah mosok tak ceritain kok nggak muncul kan lucu. Diganti lagi sama Mas Lalang. Wis manut terserah Mas Lalang. Oh ini yang tampil ya. Oke. Mas Lalang nih pinter ini. Sorry ya Bapak Ibu yang bantuin kita nih Mas Lalang. Nah, tak ceritain Bapak Ibu. B.J. Habibie dulu ketika di Jerman itu awal-awalnya itu jarang sekali ranking 1. Padahal dia kan orangnya terobsesi banget untuk jadi nomor satu. Nah, di Jerman dulu ketika dia kuliah, dia itu selalu kalah. Dia selalu ranking 3. Dia kalah sama, maaf, saya nggak rasis, saya nggak akan ngomongin baik jeleknya suatu ras, suatu negara atau suatu agama, Bapak Ibu. Tapi dia kalah ranking sama 2 orang Yahudi, kakak beradik. Dia kalah. Selalu ranking 3, nggak pernah ranking 1 atau 2. Dia kalah sama 2 orang Yahudi. Nah, suatu ketika si B.J. Habibie pengen tahu kenapa sih orang ini kok bisa ranking 1, ranking 2. Padahal si B.J. Habibie sudah belajar mati-matian, tapi kok tetap rankingnya ranking 3 terus. Nah, ternyata Bapak Ibu, B.J. Habibie suatu ketika dia bangun pagi, pokoknya dia pengen lihat si orang Yahudi ini ngapain aja dari pagi. Dan dia terkejut Bapak Ibu. Karena apa? Karena ternyata dua orang Yahudi ini, dia punya kebiasaan bangun pagi. Bangun pagi ketika orang masih tidur. Ketika waktu itu B.J. Habibie belum punya kebiasaan untuk bangun pagi. Bangun dini hari maksudnya. Dia sudah bangun pagi-pagi. Dan yang lebih mengejutkan lagi Bapak Ibu, ini ceritanya B.J. Habibie loh ya, bukan saya ngada-ngada. Saya yang ngomong Pak B.J. Habibie sendiri loh ya. Saya cuman nyimak. Dan ternyata Bapak Ibu, Yahudi tadi dia bangun pagi dan dia apa yang dia lakukan pertama kali Bapak Ibu? Yang dia lakukan pertama kali adalah baca Al-Qur'an. Yahudi tapi baca Al-Qur'an. Kok gitu? Sorry Bapak Ibu ya, saya nggak akan ngomong ras, suku, agama tertentu, tapi ini cuman ceritanya Pak B.J. Habibie. Bisa kita ambil hikmahnya, bisa kita ambil informasinya atau ilmunya ya. Nah, dia bangun pagi, sebelum dia belajar, dia baca Al-Quran. Semua agama bagus. Itu Bapak Ibu. Si Yahudi tadi baca Al-Quran dulu, kemudian baru belajar. Ketika ditanya sama si B.J. Habibie, ketahuan toh, dia kaget ketika diketahui oleh Habibie bahwa ternyata Habibie melihat dia, ngikutin dia. Dia bilang, "Loh, you kan kok suaranya hilang-hilang, Pak?" "Oh, enggak kok." Dia bilang gini, "Kenapa you kok gini? You kan bukan Muslim, you kan bukan orang Islam, tapi kenapa baca Al-Quran?" Ternyata saya nggak tahu ya, saya lupa, tapi intinya baca Al-Quran itu salah satunya meningkatkan kecerdasan, melatih kecerdasan. Nah, begitu dia baca Al-Quran, setelah itu baru dia belajar pelajaran yang dia di Jerman tadi. Dan ranking 1, ranking 2 terus si Yahudi tadi. Nah, begitu tahu rumusnya, begitu tahu jurusnya si Yahudi tadi, baru Habibie melakukan hal itu Bapak Ibu. Suaranya kok hilang? Sorry Bapak Ibu. Apakah? Sorry Bapak Ibu, tolong. Tiwas saya ngomong ngecipris ternyata hilang suaranya, Rak, yo. Ayo Bapak Ibu, tolong suaranya bagaimana? Kok ada yang komplain suaranya hilang? Loh, suaranya ada kok. Ada suara kresek-kreseknya, Pak. Sekarang sudah jelas? Iya, Bapak Ibu, tolong sebelum saya selanjutkan ya. Nah, Pak Dono Safari. Oh iya, Pak Dono Safari. Suaranya pecah. Udah ada lagi, Pak. Oke. Bu, saya terngelak-ngelak, saya minum dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Jelas kok. Banyak yang jelas, ada yang kresek-kresek. Kresek-kresek. Tadi
Oh, sekarang udah jelas ya? Oke, sekarang udah jelas, saya lanjut Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu kalau suaranya kurang jelas, mungkin yang salah, mungkin kesalahan ada di handphone Anda atau di telinga Anda. Ya, silakan handphonenya diganti atau telinganya yang diganti. Jelas, bagus ya? Oke. Ya, pakai pinjam telinganya tetangga dulu ya, punya Mbak, punya Anda. Oh, kalau Anda CMCK kemarin telinganya tak tuker duit loh, jangan-jangan bisa buat modal. Ya, Pak Ibu. Nah, apa tadi lagi? HBJ Habibie. Nah, begitu Habibie tadi, apa namanya? Tahu jurusnya si orang Yahudi, dia bangun lebih pagi, dia baca Al-Quran, baru dia belajar, dan ternyata Bapak Ibu setelah itu, nah itu 1, 2, 3 orangnya sama. 1, 2, 3 sering saling bergantian. Jadi yang Habibie biasanya cuma 3, bisa jadi 1, bisa jadi 2, jadi 3, 1, 2, 3, dan seterusnya. Ya, seperti itu Bapak Ibu ceritanya. Bapak Ibu cek di internet banyak kok, B.J. Habibie sendiri yang cerita kok. Atau di buku, saya lupa, saya dapatnya di YouTube atau di buku ya, saya lupa. Super Bagedes Pak, oh, Ibu Azhara Aulia. Ya Bapak Ibu, nah ini ya Bapak Ibu bangun lebih pagi, dan ternyata ini juga jadi kebiasaan orang-orang sukses di. Wow, ini kalau di sini suaranya gak tapi jelas, gak tapi jelas Pak. Oh iya, maaf ya Ibu ya, Bu Marta ya. Besok kita apa namanya, mungkin kalau mic-nya sih baru loh ini. Boyanya baru, baterainya juga baru. Di handphone teman-teman yang di sini juga jelas. Maaf ya Ibu ya. Oke Bapak Ibu, lanjut. Bangun lebih pagi. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi loh. Silahkan kalau Bapak Ibu mau niru konsepnya ya si Habibie, silahkan. Kalau saya sendiri cerita loh ya. Kalau saya sendiri, saya nggak bagus. Saya masih banyak belajar. Saya pernah dengar Pak, memang betul Pak sama ceritanya Bu Husnul Khotimah. Pak Dono Safari bangun kesiangan kalah sama ayam. Ya boleh. Ada yang bilang kalau bangun siang rezekinya dipatok ayam. Nah, Bapak Ibu, saya sendiri Bapak Ibu, begitu saya ngerti ini ya Bapak Ibu, saya jadwalkan Bapak Ibu, paling enggak yo seminggu 2 kali saya bangun pagi untuk sholat malam. Dan saya banyakin sujudnya. Biar tambah pinter. Ya, nah, oke Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, utamakan kesehatan atau olahraga. Nah ini Bapak Ibu, banyak kalau Bapak Ibu, kalau orang-orang terkaya di dunia, yang gemuk kayaknya cuma Warren Buffett deh. Kalau Warren Buffett itu punya sahamnya Coca-Cola. Dia bilang apa aja yang dia konsumsi, yang saya punya sahamnya. Salah satunya Coca-Cola. Gulanya tinggi banget. Nah, tapi saya nggak akan ngomong itu. Tapi yang jelas, banyak orang yang sekarang, orang-orang terkaya di dunia sekarang bentuknya bagus-bagus loh Bapak Ibu. Elon Musk itu nggak gemuk-gemuk banget, dia keker. Bill Gates juga langsing. Terus siapa lagi? Jack Ma juga malah kecil. Siapa Mas yang sing punya Virgin itu siapa? Itu yang gondrong itu, rambutnya putih itu barunya juga bagus banget. Artinya kalau zaman dulu mungkin ya, karena simbol dari kemakmuran, simbol dari kekayaan. Cuman kalau sekarang justru malah orang lebih prefer, lebih senang dengan kesehatan. Karena jadi gini, kalau Anda nggak punya uang, nggak usah olahraga, nggak usah sehat, nggak apa-apa. Tapi kalau Anda punya uang banyak banget, mending Bapak Ibu utamakan kesehatan. Karena Pak, umur Anda kan panjang nih. Nah kalau punya uang kan happy-happynya lama. Kalau Anda nggak punya uang, silakan nggak sehat, nggak apa-apa ya. Tapi kalau Anda punya uang banyak, sukses, kaya raya, ayo utamakan kesehatan. Biar Anda ini bisa punya banyak waktu, luang untuk menikmati uang Anda. Jangan sampai Anda kaya raya, tiba-tiba ya kayak gitulah ya, semoga nggak terjadi. Ya kan banyak toh yang ketika kaya raya malah jadi jantungan lah, kolesterolnya tinggi lah, macam-macam, malah nggak bisa nikmati. Padahal ketika dulu nggak punya uang, mau makan susah. Begitu punya uang banyak, malah nggak boleh makan, ya, repot toh. Ya kan Bapak Ibu. Nah,
Ya enggak, bangun siang rezekinya dipatok ayam Ibu Daryati NASA. Halo Ibu Daryati. Nah itu Bapak Ibu. Kemudian nomor 5 fokus sama disiplin. Nah Bapak Ibu kembali ke fokus sama disiplin sama Bapak Ibu. Orang-orang kaya, orang-orang sukses mesti punya fokus. Di awalnya dia fokus di beberapa atau di satu bisnis. Ketika itu besar, baru dia ekspansi ke bisnis yang lain. Contoh sederhana, siapa yang terkenal Facebook? Mark Zuckerberg, ya Mark Zuckerberg juga nggak gemuk Bapak Ibu, dia uangnya banyak, tapi tetap dia slim, enak dilihat. Nah Bapak Ibu, kita ngomong fokus sama disiplin. Itu orang-orang itu kayak si Zuckerberg tadi, awalnya dia cuma fokus di Facebook doang Bapak Ibu, dan dia disiplin betul, dia dibangun untuk si Facebook ini bisa jadi nomor 1 di dunia. Fokus, nah begitu dia Facebooknya udah besar, baru dia ekspansi ke Instagram, dia beli Instagram, dia beli WhatsApp, dan sebagainya. Sama juga sama si Elon Musk, orang nomor 1 di dunia, sempat orang kaya nomor 1 di dunia, sebelum kalah sama Putin ya, kayaknya nomor 1 sekarang Putin ya. Putin tahu siapa tuh? Begitu. Sekarang orang kaya di dunia nggak dari bisnis, sekarang dihitung juga dari pemerintahan. Jadi orang-orang yang punya negara kayak Arab itu keluar semua orang-orang kayanya. Nah, biar nggak punya uang yang penting sehat. Sebentar, Ibu Martha biar nggak punya uang yang penting sehat. Sebentar, Bu Martha, saya jadi tertarik sama komennya Bu Martha. Ayo Bu Martha ngobrol sama saya. Kalau Bu Martha seneng nggak punya uang tapi sehat, atau punya uang tapi sakit? Ayo Bu Martha, ayo. Atau semuanya Bapak Ibu? Kalau Bapak Ibu suka nggak punya uang tapi sehat, atau punya uang tapi sakit? Ayo ini Pak jadi melenceng dari yang saya sampaikan, tapi menarik gara-gara ada Ibu Martha tadi. Ayo Ibu Martha, mana Ibu Martha, masih ada nggak? Bapak Ibu milih mana? Nggak punya uang tapi sehat, atau punya uang tapi sakit? Ayo milih mana? Nah, ini mulai ini yang bener yang kayak gini Bu. Bapak Ibu, saya dulu pernah menyampaikan kalau nggak salah dulu. Kita ini kan nggak harus atau toh, kita kan bisa milih dan. Nah, punya uang dan sehat, ya toh? Punya uang dan sehat, kaya raya dan sehat, kaya raya dan bahagia, kan gitu Bapak Ibu. Jangan dipilih, oh mending sakit apa kaya, atau mending sehat atau miskin. Oh, saya ya mending punya uang sehat. Sehat dari banyak uang. Ya Bu Martha ya. Ini teman-teman pada jawabin semua ini. Banyak uang dan sehat. Ya Bapak Ibu kembali. Nah ini Bapak Ibu fokus dan disiplin. Sama halnya dengan Bapak Ibu di NASA. Nah, Ibu Martha kesehatan nomor 1, bukan Ibu Martha. Kalau kesehatan itu nomor 6. Ibu Martha, kesehatan itu nomor 6. Kalau di Indonesia, kesehatan itu nomor 6. Ya, bukan nomor 1. Lah terus nomor 1 sampai 5 apa, Pak? Nomor 1 sampai 5 adalah Pancasila. Ya, guyon lagi ya Bapak Ibu ya. Oke, Ibu lanjut ya. Silakan punya pemikiran yang berbeda silakan ya. Saya mending saya miskin tapi kaya, silakan. Saya doakan. Kalau miskin tapi kaya, miskin tapi sehat, ya silakan. Saya doakan Anda semakin miskin biar semakin sehat. Miskin tapi bahagia, kalau gitu ya saya doakan biar miskin biar tambah bahagia. Sorry ya Pak Ibu, bercanda ya, jangan diambil hati ya. Bapak tersinggung kalau kita yang ngomong ya. Oke ya Pak Ibu, apalagi nih, berarti malah guyon. Utamakan sudah fokus dan disiplin. Nah, Bapak Ibu sama halnya dengan Anda di NASA Bapak Ibu. Yuk kita fokus dan disiplin mengejar dream Anda, mengejar impian Anda. Sampai kapan? Sampai Anda benar-benar yakin, oh ini sudah jalan, ini bagus, baru Anda untuk berpikir untuk bisnis yang lainnya, bisnis yang baru. Misalnya Anda kembangkan ke properti, atau Anda mau buka apa, Anda bisa lakukan nanti kalau Anda sudah yakin betul bahwa ini jalan. Yang pertama mesti Anda fokus dan disiplin dulu.
Ya, oke Bapak Ibu, lanjut. Nah, pertanyaannya adalah, ini ya Bapak Ibu, pertanyaan berikutnya adalah ini. Bagaimana agar kita bisa mempunyai kebiasaan yang baik? Kan gitu Bapak Ibu. Bagaimana agar kita bisa mempunyai kebiasaan yang baik? Kan itu Bapak Ibu. Kebiasaan-kebiasaan orang sukses, orang kaya tadi kan baik semua itu. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana kita bisa mempunyai kebiasaan yang baik? Banyak di antara kita belum mempunyai kebiasaan yang baik. Banyak justru yang kebiasaan buruk yang banyak, ya kan? Nah, bagaimana kita bisa mempunyai kebiasaan yang baik? Halo Bu Sumarni, punya uang tapi sehat. Oh, kalau saya bukan tapi, punya uang dan sehat. Nggak pakai tapi, pakai dan aja lebih bagus kok. Boleh kok pakai dan, nggak harus pakai tapi atau. Nah, oke Bapak Ibu. Nah, hubungannya sama bagaimana agar kita bisa mempunyai kebiasaan yang baik di kehidupan sehari-hari dan juga di bisnis NASA. Yuk kita lanjut. Ini Bapak Ibu, tadi sudah saya sampaikan di awal, ini ada buku yang namanya Atomic Habits. Atomic Habits, karya James Clear, tentang perubahan kecil yang memberikan hasil luar biasa. Atomic Habits. Pertama kali saya ketemu buku ini di BPKP. Nah, di BPKP Bantul ketika saya menunggu panggilan. Di perpustakaannya ada Atomic Habits. Apa ini bukunya? Oh, ternyata keren buku Atomic Habits, ya. Terus habis itu saya searching, oh ini bukunya, dan ternyata banyak sekali yang merekomendasikan buku ini. Nah, ini Bapak Ibu, Atomic Habits, kalau Bapak Ibu mau beli silakan. Saya nggak jualan Bapak Ibu ya. Saya nggak jualan, tapi kalau Anda mau beli silakan di Gramedia atau di toko buku terdekat atau di Tokopedia juga banyak, Shopee silakan ya. Oke. Nah, ya Bapak Ibu, intinya, nah ini ya Bapak Ibu, saya mulai intinya. Intinya dari Atomic Habit itu 1% saja. Nah, cuma 1% Bapak Ibu, nggak usah 100%. 1% saja lakukan kebiasaan atau lakukan hal kecil setiap hari. Hanya 1% saja. Setiap hari hanya merubah 1% saja. Dari kebiasaan yang kita anggap biasa atau kurang bagus, kita rubah ke perusahaan yang kita tambahi atau kita rubah ke kebiasaan yang positif, kebiasaan yang bagus, hanya 1% saja, nggak usah banyak-banyak. Simple. Perubahan besar di masa besar dimulai dari menjalankan hal kecil secara disiplin dan terus-menerus. Nah, saya lanjut ya. Ini maksudnya apa Bapak Ibu 1% itu? Ini 1% setiap hari dan lihat hasilnya di masa depan. 1% itu sepele, nggak kelihatan, tapi ini bisa merubah masa depan. Ya, 1% yang Anda lakukan tiap hari bisa menjadi ratusan persen di masa depan. Kalau saya simpulkan lagi, ini ya Pak Ibu, dream big, start small. Impiannya besar, targetnya boleh besar, tapi tetap dimulai dari hal kecil. Nah, kalau di bukunya dia bilang kayak gini ya Pak Ibu. Kalau Anda naik pesawat, atau naik apa ya? Yang paling gampang apa? Naik mobil aja wis, apa naik motor wis? Naik motor ya. Anda di jalan lurus Bapak Ibu. Anda di jalan lurus. Harusnya stang Anda ini lurus. Ya kan? Karena jalannya lurus ya harusnya lurus biar sampai ke tujuan. Nah, sekarang maksudnya 1% itu gini ya Pak Ibu. Anda nggak, kalau lurus ya sudah, namanya juga lurus toh. Nah, sekarang Anda cuma geser dikit aja stang Anda ke kiri, dikit aja. 1% aja ke kiri, tek. Kira-kira Pak Ibu Anda sampai ke tujuan nggak? Enggak lah Pak Ibu. Berapa kilo ke depan Anda nabrak ke trotoar, pasti. Iya nggak? Halo Bapak Ibu, masih bersama saya? Kok tidak jalan? Baru jam 9 kurang dikit loh. Oh ternyata masih banyak juga yang mau nonton Rabu malam ya. Lumayan ya, walaupun tertatih-tatih, bolehlah. Atau jangan-jangan minggu depan Pak Agus Amin ngasih testimoni aja. Testimoni CMCK Lampung. CMCK Lampung kemarin, ya Mbak Desi namanya, Mbak Desi itu. Mbak Desi kemarin, sorry ya Bapak Ibu ya, biar mungkin kalau Bapak Ibu bosen dapat sesuatu yang kayak gini, ya tak kasih tak kasih testimoni minggu depan Pak Agus Amin biar ngomong testimoni. Kemarin waktu kita CMCK di Lampung tanggal 21 Agustus itu ada namanya Mbak Desi. Itu
kita challenge 60 botol dalam 2 bulan, nggak nyampe 2 minggu selesai. Dan dia punya strategi bagus, strategi reseller. Minggu depan kalau beliaunya berkenan, bisa kita hadirkan untuk testimoni ya. Banyak beberapa testimoni, banyak nanti di Pekanbaru juga kayaknya ada Bu Jumini, terus di mana banyak. Kita dulu, saya pikir Anda akan bosen loh dapat testimoni, ternyata malah senang testimoni ya. Ya wis nggak apa-apa. Tapi kalau saya tetap ngomong kayak gini ya Bapak Ibu ya, saya nanti akan belajar karena saya juga pengen tumbuh Bapak Ibu. Jadi kalau saya ngomong yang itu terus, takutnya saya malah nggak tumbuh. Bapak Ibu belajar sesuatu yang baru, tapi saya malah stuck, nggak adil. Jadi saya sekarang belajar hal yang baru, hal yang baru itu saya sampaikan Bapak Ibu. Jadi buat saya baru, buat Ibu juga pasti baru. Gitu ya Bapak Ibu ya, biar kita sama-sama bertumbuh. Nah oke, lanjut. Kembali ya Pak Ibu 1%. Nah kalau di bukunya, tadi motor tadi kita masih nabrak. Nah kalau di pesawat, ini pesawat kan lebih soft. Kalau jalan kan nggak ada yang lurus ya. Tapi kalau pesawat ini kan karena nggak ada jalan, dia di udara, itu dia mau lurus bisa, mau menggok bisa, mau selisih 1 derajat, 1% juga bisa. Jadi kalau di bukunya disebutkan kayak gini. Misalnya Bapak Ibu, dari Jakarta mau ke Surabaya. Sudah disetting. Kemudian Anda hanya, atau sang pilot, itu hanya membelokkan 1 derajat saja. 1 derajat ke kiri, kira-kira dari Jakarta sampai nggak ke Surabaya, Bapak Ibu? Nggak nyampe, Bapak Ibu. Pasti kaget, karena 1 derajat ke kiri itu semakin lama, semakin banyak, jatuhnya dia di Kalimantan atau Sulawesi. Ayo. Iya nggak, Bapak Ibu? Logikanya kan seperti itu. Cuma 1 derajat saja. Nggak banyak. Tapi nggak nyampe Surabaya, tapi nyampainya ke Sulawesi atau Kalimantan. Tadi mesti geser. Nah, sama Bapak Ibu. Sama dengan kebiasaan kita. Kalau Anda ini punya kebiasaan yang buruk, yuk kita rubah 1% aja kebiasaan yang baik. Nanti, setahun ke depan, atau 6 bulan ke depan, Anda sudah, atau 3 bulan ke depan lah, biar bisa Anda merasakan, Anda akan merasakan sesuatu yang berbeda, sesuatu yang baru. 1% saja, nanti saya jelaskan lebih lanjut. 1% setiap hari dan lihat hasilnya di masa depan. Yuk kita mau mulai. Dream big, start small. Ini ya Bapak Ibu. Nah, saya ngomong soal bukunya. Intinya gini ya Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu ingin merubah kebiasaan buruk jadi kebiasaan baik, atau anggap aja sekarang nggak punya kebiasaan jadi kebiasaan lebih baik. Ini caranya Bapak Ibu. Anda mungkin, aku biasa bangun siang. Gimana ya caranya biar bangun pagi? Ya mesti dimulai toh Bapak Ibu. Nanti kita bahas. Bapak Ibu, gini ya Bapak Ibu, biar kita bisa interaktif, Bapak Ibu punya kebiasaan apa yang pengen dirubah atau pengen membuat kebiasaan baru apa yang lebih baik? Silahkan ketik, nanti kita bahas bagaimana step-stepnya ya, biar saya juga belajar. Jadi ini nggak saya siapkan, tapi saya baca dari komennya Bapak atau Ibu, nanti kita bahas. Jadi saya juga menandakan kalau saya paham. Jangan sampai cuman teori tok ya. Silakan Bapak Ibu kira-kira mau merubah apa, nanti kita bahas, kita diskusi ya. Nah, intinya gini ya Bu, intinya dari sekian banyak halaman yang dibaca, 4 hukum merubah kebiasaan. Nomor 1 adalah obvious, make it obvious. Nomor 2, make it atraktif. Nomor 3, make it easy. Nomor 4, make it satisfying. Wah, opo Pak. Boso opo. Ini boso Nganjuk ngetan sithik. Ya, ini bahasa Nganjuk ngetan sithik. Ya, make it obvious. Maksudnya buat itu jadi jelas Bapak Ibu. Jelas. Atraktif, buat lebih menarik. Nah, apa nanti saya jelaskan ya. Nomor isi, buat mudah, semudah mungkin. Nomor 4, satisfying, kepuasan, reward jika berhasil melakukan. Nah, oke, kita lanjut ya. Nah, make it obvious, maksudnya gini Bapak Ibu. Buat itu, kebiasaan itu lebih khusus dan lebih jelas. Suka nunda sholat. Wah, sama Bu, sama dengan saya. Saya catat ya, handphone di sini ya. Tak catat ya, nanti biar. Ya, tak catat ya, nanti kita bahas ya, suka nunda-nunda sholat. Saya juga sama. Suka nunda-nunda sholat ya. Ada yang kayak gitu? Nah,
Tapi sebenarnya kalau suka nunda-nunda sholat itu yang jawab Pak Agus Amin. Wah, Pak Agus Amin itu ustadz loh. Suka nunda-nunda sholat. Oke, kita nanti bahas ya. Make it obvious lebih mudah dan lebih khusus dan jelas. Yuk kita lihat. Kita biar gampang Bapak Ibu. Mager Pak, lu ya lo Ibu Ibinti Polaris. Wah, anak suka nunda-nunda. Iya benar suka nunda-nunda. Nah, suka nunda-nunda. Mbak Binti apa kabar? Iya. Suka nunda-nunda tugas di rumah. Suka nunda-nunda ya. Sebenarnya kalau kemarin kalau Bapak Ibu wah di CMCK virtual kemarin kita bahas. Oh belum ding, kemarin kita kelewatan. Jadi sebenarnya nunda-nunda itu karena apa kita juga mesti tahu juga. Oke, nanti kita lanjut yang ini aja ya, dua-duanya ya. Nah, make it obvious dan buat itu lebih khusus dan lebih jelas. Nah ini kayak gini Bapak Ibu. Misalnya Bapak Ibu, misalnya aku pengen sehat, saya pengen lebih sehat, saya pengen olahraga, pengen makan lebih banyak sayur dan buah. Nah kemudian kalau misalnya di NASA, saya pengen lebih banyak demo, saya lebih banyak presentasi, atau saya pengen lebih banyak belajar atau baca buku. Nah, oke ya. Wah, pada ikut-ikutan banyak yang menunda sholat. Ya wis yuk. Jadi malah kultum nanti. Kultum aja ya 7 menit ya. Ya Bapak Ibu, daripada Bapak Ibu ngomong ini, kita buat kenapa kok kita sebut lebih jelas dan khusus. Kita buat kayak gini Bapak Ibu. Daripada Anda mengatakan aku pengen olahraga, aku pengen makan sayur lebih banyak, atau aku pengen lebih banyak demo. Nah, aktualisasinya kayak gini Bapak Ibu. Sudah yuk, kalau Anda pengen sehat, anggap aja sehat itu Anda lebih banyak jalan, lebih banyak olahraga, fitness. Daripada Anda ngomong kayak gitu, cuman ngomong tok, langsung aja siapin sepatu atau pakaian olahraga di kamar. Jadi ketika Anda bangun, jegrek, Anda langsung lihat sepatu olahraganya. Itu akan berbeda ketika Anda cuman ngomong, aku pengen. Ya nggak Bapak Ibu? Sama toh? Sama nggak? Ibu Siti Jumiati, hadir Pak, maaf telat. Oke, Ibu Siti Jumiati, telat ya. Saya doakan semoga positif. Nanti kalau cowok, alhamdulillah, kalau cewek juga disyukuri ya. Kabar-kabari ya. Maaf telat toh Mas. Telat ya nggak apa-apa, masuk aja Bu. Nggak disetrap kok. Ya Pak Ibu. Ini sebentar. Nah, daripada Anda cuma pengen olahraga, sebentar, kok ini toh? Oh ini. Nah ini, sebentar. Nah, ini ya Pak Ibu. Nah, atau kalau pengen sehat, hubungannya sama makan sayur, makan buah. Daripada Anda ngomong saya akan makan lebih banyak sayur, saya akan makan lebih banyak buah. Dirubah Bapak Ibu, sehari kan makan 3 kali. Yuk, daripada Anda mikirnya kebanyakan, oh sayur buah harus gini. Udah wis, saya mau kalau malam makan nggak pakai nasi, hanya makan pakai sayur saja tanpa gorengan. Atau Anda ganti malamnya saya mau makan nasi merah dengan sayur saja, nggak usah pakai gorengan, lauknya rebus semua. 1, 2, 3 enak, biasa. Yang ketiga dibuat lebih jelas, lebih clear. Artinya kayak gitu Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu sama toh. Kalau Anda pengen olahraga, pengen makan apa, pengen olahraga, ya wes siapin sepatunya, olahraganya di kamar atau di tempat yang Anda sering lihat. Kemudian saya mau bangun tidur langsung ngangkat atau langsung jalan di tempat atau langsung lari di tempat misalnya. Nah kalau yang saya lakukan sendiri ya Bapak Ibu, saya cerita aja ya. Itu kan teori ya, teori dataran teori. Kalau yang saya lakukan Bapak Ibu, saya perbanyak olahraga Bapak Ibu sekarang. Saya perbanyak olahraga, jadi saya punya barbel Bapak Ibu. Saya punya barbel yang 10-an kilo, yang buat lengan itu. Saya kasih di teras, jadi kamar saya di atas Bapak Ibu. Di kamar di atas, itu ada terasnya. Jadi kalau saya buka jendela, saya buka pintu di pagi hari, saya langsung lihat barbel itu, Bapak Ibu. Saya langsung lihat barbel itu. Dan
Karena itu saya memang pengen olahraga, pengen lebih banyak olahraga, saya pengen lengan saya lebih besar. Ketika saya lihat barbel itu otomatis saya langsung pegang Bapak Ibu. Saya langsung pegang paling enggak 10 repetisi 5 set. Cuman butuh waktu sekitar 10 menit. Cuman 10 menit, tapi kalau Anda nggak mulai, kalau Anda tarsuk nggak bakalan nyampe. Kalau mau sehat itu Pak, rutin minum NSTM biar nggak usah olahraga. Waduh, ya terserah Ibu wis. terserah Ibu silakan. Kalau saya ya minum NSTM ya olahraga. Wis gitu aja wis. Silakan Ibu wis. Kalau saya minum olahraga dan minum STN air putih yang banyak. Wis ya. Dan saya juga kalau saya tambah lagi ya Bapak Ibu, nasi saya nasi merah ya. Oke Bapak Ibu, itu ya kurang lebih ya yang saya lakukan. Jadi Bapak Ibu jangan nangkep ini teorinya kayak gini. Saya cerita apa yang saya lakukan. Nah, tergantung mood-moodan Pak. Iya benar. Makanya kita paksa karena kita kan hati gini. Lagi-lagi kita kan mau merubah menjadi sesuatu yang baik. Kita anggap itu baik ya. Saya olahraga saya anggap baik. Kalau lengan saya besar, saya anggap saya baik. Ya, walaupun beberapa orang nggak suka lihat lengannya besar, tapi kalau saya baik karena bisa nggung macam-macam. Ya. Nah, tadi kemana sampai mana? Nah ini makan banyak. Saya pengen sehat Pak. Selain saya olahraga tadi, ya atau kalau Anda di rumah jegrek, langsung siapkan sepatu di teras atau di dekat pintu keluar, wes. Anda keluar rumah misalnya sambil nganterin anak, pakai sepatu olahraga, habis nganterin anak, langsung muter-muter ke sekolah, jalan-jalan sebentar, banyak jalannya. 5 menit, 10 menit cukup. 5 menit, 10 menit cukup. Awalnya, loh ya. Oke, lanjut. Kurang lebih kayak gitu ya Pak Ibu ya. Nanti bisa diulang lagi. Atau Anda bisa baca lebih lengkap di bukunya, tapi kalau baca bukunya emang perlu perlu perjuangan khusus. Nah, ngomong-ngomong baca buku, nah tak kasih lagi tahu. Bapak Ibu, saya membiasakan, dulu saya suka baca buku, cuman udah lama sekali saya nggak baca buku, sekarang saya biasakan lagi. Saya biasakan lagi apa yang saya lakukan Bapak Ibu? Saya siapkan bukunya di tempat tidur. Saya siapkan bukunya di tempat tidur atau di rak di dekat tempat tidur. Nah, kemudian kalau tidur kan biasanya lampunya mati. Saya beli lampu yang bisa diklip di buku, kemudian pakai baterai bisa nyala. Jadi anak-anak tidur, istri saya tidur, saya tetap bisa baca. Nanti saya jelaskan di belakang ya. Nah, ngomongin soal sayur, makan sayur. Nah, daripada aku pengen makan sayur lebih banyak, buah lebih banyak, wes gini aja dirubah. Kalau malam saya makan lauknya sayur saja tanpa gorengan. Atau lebih bagus lagi, malam saya makan sayur aja. Nah, tak ceritain Bapak Ibu. Hubungannya sama sehat tadi loh. Saya tuh kalau sama yang namanya kesehatan saya senang banget Bapak Ibu. Saya fokus banget sama kesehatan. Selain saya minum nutrisi, ya tadi ada yang V1, ada yang NSTM. Selain saya nutrisi, saya jaga pola makan saya Bapak Ibu. Saya udah setahun lebih saya makannya nasi merah. Duh, awalnya berat sekali. Karena biasa nasi putih enak. Nah, bagaimana saya kok bisa tiba-tiba langsung nasi merah? Ya pokoknya nggak ada nasi putih di rumah. Di Magic Jar tempat saya ya adanya nasi merah. Mau pagi, siang, malam makannya nasi merah. Dan sekarang malah saya perbarui lagi. Kalau malam, saya nggak makan nasi merah. Saya nggak ngerti kenapa perut saya itu ternyata juga, kalau udah umur lebih 40 ke atas itu perut bawaannya meledak aja. Kalau malam saya nggak makan nasi, bahkan nasi merah pun saya nggak makan. Kalau malam saya makannya salad Bapak Ibu. Salad, kemarin sempat kita meeting, makan salad, oh ternyata kenyang juga ya. Padahal nggak ada nasinya, nggak ada karbonya. Saya pakai salad. Saya beli di supermarket, saya suruh istri saya, ya cuman lettuce lah yang ungu macam-macam, udah pakai mayones, sudah. Sama telur rebus, sama daging kalau ada. Kalau enggak ya wis, telur rebus sudah cukup. Dan kebiasaan Bapak Ibu, kalau mungkin awalnya Anda selalu makan banyak, itu jadi nggak kenyang. Tapi kalau udah kebiasaan, ya kenyang-kenyang aja. Enak-enak aja. Nah itu Bapak Ibu, yang saya sampaikan apa adanya, saya ngomong kayak gitu, karena emang saya lakukan itu. Nah kemudian misalnya hubungannya sama NASA, Pak, saya pengen baca buku, tadi sudah saya sampaikan ya. Di NASA misalnya saya pengen lebih pintar Pak, belajar, saya pengen lebih banyak baca buku misalnya, biar
idenya nggak monoton, nggak cuman kayak gitu-gitu doang, biar strateginya juga berkembang. Silakan, siapkan bukunya. Waduh, saya makan sayur dan nasi cepat lapar, Pak. Oh ya, bener. Saya kalau makan nasi putih malah cepat ngantuk dan cepat lapar. Kalau nasi merah enggak. Saya enggak gampang ngantuk, laparnya. Saya kadang makan cuma sekali 2 kali loh, Bu, nasi merah. Tapi tetap aja perutnya mulai agak buncit. Saya baru makan nasi Pak Bambang Wiyatno, silakan. Saya udah lupa rasanya mie, sudah lama banget nggak makan mie. Dan ngomong-ngomong saya tak ceritain lagi Bapak Ibu. Saya mau ngomong banyak cerita ya. Saya dari Agustus kemarin ngomong sama diri saya sendiri. Saya nggak akan makan mie sampai tahun depan. Setahun. Termasuk nggak makan Padang setahun. Padahal saya tiap hari makannya Padang. Nah, nanti Ibu Ika, Pekanbaru, saya makan Padang nanti di pagi sore di Pekanbaru, pas itu. Pas acara Pekanbaru saya makan di sana. Setelah setahun. Enak banget loh rendangnya, keren. Oke, lanjut Mas Hadi ngomong apa lagi? Ngomong apa meneh. Ibu Wartini Idris kok pangling ya, Pak, sama di JMC Lampung. Iya, Bu, saya potong rambut. Saya agak kecewa potongnya. Jadi tukang potong saya dia termasuk yang klannya kesepuan. Jadi saya dipotong kayak orang tua. Aduh ya wis, nggak apa-apa. Oke, Bapak Ibu, hubungannya sama baca buku. Yuk kita siapkan bukunya, taruh di kamar atau di rak dekat tempat Anda tidur. Kemudian set Anda mau baca bukunya bangun tidur atau sebelum tidur. Kalau saya sebelum tidur. Termasuk handphone Bapak Ibu, kalau Anda kecanduan handphone, saya sudah pakai handphone, tak geledekke sudah saya silent. Nah, kemudian Bapak Ibu, misalnya Anda pengen lebih banyak presentasi, lebih banyak demo misalnya. Ya wes Bapak Ibu, siapkan daftar namanya. Anda siapkan betul, Anda buat Anda mau kemana, Anda mau bagaimana. Perlengkapannya demo apa, siapkan. Taruh di ruang tamu, taruh di tempat yang Anda sering lihat. Mulainya jam berapa? Lah kalau Anda perlengkapan demonya Anda kasih gudang, Anda kasih garasi, Anda sehari nggak mesti lewat situ, ya Anda lupa terus. Tapi kalau Anda kasih di perlengkapan demo, kasih di dekat tempat tidur misalnya, atau di meja makan, atau di ruang tamu, atau di teras, pokoknya Anda ketemu, jeglek, wah ini harus demo nih. Anda lama-lama kayak gitu. Nah, Bapak Ibu, ini kalau Anda biasa lihat seperti itu, Anda akan terbiasa. Jadi gini, saya nggak akan ngomong ras suku agama, tapi Bapak Ibu, kita belajar dari kaum Tionghoa. Ya, Bapak Ibu, kenapa kok orang Tionghoa itu banyak hidup awal-awalnya di ruko, tidur di atas lantai 2, bawahnya ruko full dagangan. Ayo, ya itu Bapak Ibu, dia ngelatih itu. Dia turun ke bawah, kalau dia mau keluar, dia ngelihat barang. Bagaimana caranya barang ini harus habis, bagaimana barang ini harus keluar, bagaimana barang ini harus laku. Dia lihat itu, makanya dia pikir gimana caranya. Nah itu Bapak Ibu, kenapa nggak kita ambil positifnya? Kalau Anda pengen Pak, aku pengen jalan NSTM, jalan produk ini, siapin di meja tamu, di ruang tamu, di tempat tidur, pokoknya yang penting Anda lihat terus. Kalau Anda udah lihat terus, udah Anda ke bawah. Wes. Nanti ke bawah, wes toh. Secara nggak sadar Anda bicaranya barang iki laku. Ya nggak, kenapa kok orang-orang Tionghoa itu sukses? Lah iya, dia dari kecil. Dan ngomong-ngomong Bapak Ibu, anak kecil dari Tionghoa juga hidupnya di ruko. Jadi dari kecil dia udah biasa lihat barang dagangan. Gimana caranya barang dagangan ini bisa laku. Dia ngelihat orang tuanya jual, beli. Akhirnya dia seperti itu. Nah, kalau kita kan enggak. Kita bangun tidur sudah ada nasi goreng, telur. Nah iya, mangan baik. Bercanda Bapak Ibu ya. Nah, kemudian itu Bapak Ibu siapkan daftar namanya, perlengkapannya, dan Bapak Ibu kenapa kok perlu bangun lebih pagi? Itu Bapak sebenarnya Bapak Ibu. Ketika Anda waktu pagi itu kan Anda bisa mikir, apa yang akan saya lakukan ya? Nah, makanya saya ngomong siapkan daftar namanya. Anda mau atau bukan daftar nama. Anda mau ngapain hari itu? Hubungannya sama NASA, mau demo mau apa? Ya. Anda mau ngapain? Anda persiapan. Makanya kalau Anda sudah
sudah punya planning, bangunnya lebih pagi, kemudian Anda lihat barangnya, perlengkapannya di situ, mau nggak mau Anda akan lebih termotivasi, lebih tergerak. Nah itu, Pak Dono Sapari, tumben Pak Dono Sapari nontonnya lama ini dari pagi, dari tadi sampai sekarang masih komen, berarti nyimak terus ini. Nggak punya kerjaan, Pak. Pak Agus Amin loh, biar saya loh. Ya Pak Dono, yuk, besok ikut CMCK yang di Jogja besok, nanti kasih tahu. Udah lama nggak ketemu. Nah, Bapak Ibu sudah ya, kurang lebih itu ya. Kurang lebih itu Bapak Ibu ya, nanti bisa Anda ulangi lagi atau Anda baca bukunya sendiri. Ini ya Bapak Ibu, buat itu lebih menarik atau atraktif. Nah, buat itu lebih atraktif, buat lebih menarik. Misalnya ini, kayak saya Bapak Ibu ya, kalau saya olahraga nih, saya jalan. Kalau saya jalan di JEC ya Bapak Ibu, saya jalan atau lari di JEC dekat rumah. JEC tempatnya ulang tahunnya NASA besok, ya itu dekat rumah. Cuma naik motor saya taruh di parkiran, saya jalan muter paling tidak 5 kali, setengah jam sampai 1 jam atau lari kecil. Nah biar nyaman Bapak Ibu, biar lebih menarik, saya dengerin musik yang saya suka atau saya dengerin saya biasanya kalau nggak musik saya dengerin pengajian atau kalau nggak gitu saya dengerin audiobook bisnis. Nah, kan banyak tuh dari Pak Tung Desmada, dari James Gui ada, dari macam-macam. Nah, saya biasanya kayak gitu. Jadi saya sambil jalan, sambil fitness, saya dengerin yang saya sukai. Jadi nambah. Kayak gitu Bapak Ibu. Selain saya seneng, saya juga nambah. Olahraganya dapat, pengetahuannya juga dapat, senengnya juga dapat. Nah, buat lebih atraktif juga maksud saya. Kalau kayak fitness gitu Bapak Ibu, saya kan kumpul teman-teman, kumpul orang-orang yang satu fitnessan kan saling bercanda, saling guyon, itu juga sesuatu yang lebih menarik. Ya. Kemudian misalnya Bapak Ibu, kalau pengen banyak makan sayur, banyak buah, ya buat yang menarik. Sukanya apa? Kalau pengen makan buah, ya buat sop buah tapi tanpa gula misalnya. Atau buat bumbu khusus biar enak. Kalau kayak salad Bapak Ibu, saya suka salad, saya gonta-ganti dressingnya. Saya gonta-ganti mayonesnya saya gonta-ganti. Kadang saya campur yang agak pedas, saya ganti yang rasa wijen dan sebagainya. Jadi enak-enak aja. Nah, kemudian Bapak Ibu, kalau Anda pengen buat lebih menarik, kalau Anda pengen baca atau ikut seminar biar lebih menarik buat Anda, ini Bapak Ibu, buat seolah-olah Anda itu menyiapkan materi. Jadi Anda baca itu nggak cuma baca hilang, enggak. Kalau Anda udah stokis, SC atau Anda leader, diamond dan sebagainya, ketika Anda baca itu, ini dari bacaan ini, apa yang akan saya sampaikan ke downline ya? Apa yang akan saya sampaikan ke tim saya ya? Jadi Anda membaca itu, sambil Anda buat tulisan atau Anda sambil buat powerpoint-nya, nanti akan ngomong ini, ngomong itu. Anda udah bisa membayangkan sendiri. Itu asik Bapak Ibu. Kalau buat saya asik. Ya, buat resume, buat powerpoint-nya, atau buat apa yang akan Anda sampaikan ke teman-teman Anda di jaringan. Itu asik Bapak Ibu. Anda ngomong sesuatu yang baru itu enak loh. Anda juga lebih senang loh. Lebih enak, lebih pede. Teman-teman Anda juga dengar Anda itu nggak bosen, monoton, cuman copy paste dari atas terusan gitu. Tambahin cerita yang menarik, tambahin apa yang Anda pelajari dari buku itu. Asik Bapak Ibu. Percaya sama saya. Ya, kemudian misalnya nih, biar lebih menarik kalau demo, ya wes yuk. Misalnya Anda demo bareng-bareng sama teman-teman, yuk. Habis demo, kita udah selesai nih demonya, yuk nongkrong bareng-bareng. Nah, wes. Atau Anda kalau pengen jalan, aku pengen ke mall ini, atau Anda ke warung ini, atau ke taman ini. Udah, yuk siapin. Mau nongkrong di sana bareng-bareng sama tim, yuk. Tapi sebelum sampai nongkrong bareng-bareng sambil cekak-cekiki, yuk kita demo dulu di area perjalanan ini, misalnya, ya toh. Anda mau ke mana lah? Mana ya? Misal kalau di sini misalnya mau ke Kaliurang, ya wes yuk kita mulai dari jalan Kaliurang, kita prospek teman-teman, kita mulai datang kemana, kita prospek ke situ, nanti udah 5 atau 10 orang, kita ketemu di Kaliurang sambil asik-asik misalnya kayak gitu. Kan jadi Anda nggak sepaneng banget harus demo, harus gini ya, dibuat seneng aja Bapak Ibu. Dibuat lebih atraktif. Kebiasaan kecil seperti itu nanti Anda akan awalnya memang buat seperti itu, artinya kalau udah jalan Anda akan lebih nyaman nanti. Oke. Saya cepat aja Bapak Ibu ya. Nah, ini Bapak Ibu, isi, buat mudah, make it easy. Buat itu mudah.
Misalnya, kalau Anda pengen jalan nih, udah mulai jalan 50 meter, jangan 50 kilo, 50 meter aja, jalan 1 menit aja atau 5 menit aja. Kita mulai jalan, kalau Anda di komplek yang tinggal jalan, komplek bolak-balik 5 menit, dah 500 meter dulu, besok naik jadi 1 kilometer, besoknya jadi 2 kilo dan seterusnya kalau Anda mau jalan atau lari. Kalau Anda mau fitness juga sama aja, wes 5 menit aja. Nah itu yang saya lakukan Bapak Ibu. Karena saya senang fitness, tapi saya 3 tahun belas nggak fitness karena COVID. Saya fitness di rumah, itu berat sekali karena motivasinya, karena di rumah ya bawaannya cuma mager aja. Tapi saya paksa, ya wes, tadi saya sampaikan tadi, saya beli barbel 2, di depan teras saya ada, di garasi ada. Karena garasi saya masih lewat garasi kalau mau masuk rumah. Jadi di lantai atas saya punya barbel, di lantai bawah saya punya barbel. Jadi kalau nggak di atas, saya di bawah. 5 menit saja. Kalau benar-benar sibuk, nggak bisa ngapa-ngapain, cuman 3 angkatan, 10 kali 2 atau kali 3 udah cukup. Yang penting gerak. Yang penting jangan sampai kendor aja. Nah, sama Bapak Ibu, makan sayur buah, dikit tapi sering. Mau makan jeruk 1, misalnya mau makan jeruk 1 kok males, udah makan separohnya dulu atau seperempatnya dulu, yang lainnya disimpan dulu. Semudah tersenyum Pak. Ibu kedai Junanasa ini sudah pernah CMCK belum? Sudah pernah ikut CMCK di mana? Kedai Junanasa, kok ngerti semudah tersenyum Pak? Semudah itu sebenarnya kalau Anda ngerti tekniknya. Kalau Anda pengen ngerubah mindset, pola pikir, di CMCK nanti kita ajarin bagaimana Anda dari bahagia jadi sedih, jadi di bahagia. Nanti kita sampaikan di CMCK. Nah, itu Bapak Ibu ya. Makan buah, makan sayur sedikit tapi sering, wes pokoknya kayak gitu. Bahkan sayur ya, brokoli itu kan nggak enak tau Bapak Ibu. Saya cuma kadang, saya mulai hari itu cuma pakai brokoli, satu itu tek dah selesai. Pertama kali makan segitu dulu, dah besok tambah lagi, akhirnya secara nggak langsung Anda akan makan banyak. Nah, sama juga dengan nasa, misalnya Anda mau baca Pak, tapi kok repot, ya udah baca 1 atau 2 halaman dulu saja wes. Tiap malam, tiap hari baca 1 atau 2 lembar atau 1, 2 atau 2 halaman. Cukup 1 menit aja atau 2 menit saja. Asal Anda lakukan tiap hari, nanti akan jadi kebiasaan. Pak, demo Pak, presentasi Pak, wes. Kalau Anda kok pengen merubah jadi kebiasaan yang baik, wes 1 hari 1 orang dulu aja. Presentasi atau demo ke 1 orang dulu saja sambil latihan. Atau kalau Anda udah bisa berhasil closing, wes. Kalau Anda masih males, yuk 1 botol dulu aja setiap hari Pak. Lakunya, masarinnya, wes. Gitu toh. Poin dimulai dari 1 dulu. Ingat Bapak Ibu, dream big, start small. Semuanya berawal dari 1. 1000 langkah diawali dari 1 langkah. Ya, oke. Semoga paham ya Bapak Ibu ya. Saya kok rada kemerungsung ini. Udah setengah 10 aja. Nah, satisfying, reward jika dilakukan. Ya, kalau Anda sudah berhasil, ya wes yuk. Kalau yang saya lakukan gini Bapak Ibu, kalau misalnya nih saya olahraga bisa rutin 5-6 minggu, yuk. Nanti weekendnya nonton film di rumah aja, nggak usah di luar, atau nonton konser, kalau konser ya di luar. Nonton film, kalau biasanya saya nonton film, ya wes nonton film kan berarti kan kita buang waktu 3 atau 4 jam. Nah, misalnya Anda sudah makan sayur lumayan banyak nih, yuk sekali-sekali, seminggu sekali makan di luar. Nah, dikasih reward sendiri Bapak Ibu. Nah, misalnya Anda jalan di NASA nih, wah aku sudah jadi stokis nih ternyata, atau aku udah untungku udah banyak nih, ya udah kasih self reward, beli sepatu baru, tas baru, baju baru dan sebagainya. Artinya Bapak Ibu, tadi yang saya sampaikan, dibuat simpel aja, dibuat mudah, dibuat jelas, tapi tetap harus ada rewardnya. Ya, oke. Itu Bapak Ibu kesimpulannya dari yang saya baca, ada 4 hukum bagaimana merubah menjadi kebiasaan. Dan kemudian Bapak Ibu, ini ada lagi rumusnya juga Bapak Ibu, jangan pernah skip lebih dari 2 kali. Karena kalau Anda sudah skip 2 kali, yang ketiga kali, keempat kali, lewat. Kedai Junanasa 1 ikut CMCK 3 itu apa? Kok CMCK 3? Nggak ada CMCK 3 kita. CMCK di mana? Itu bukan CMCK 3. Jangan skip 2 kali ya Pak Ibu. Jangan pernah, jangan-jangan orang masih pada bingung ya, MSO sama CMCK ya, di kanan sama ya. Hah?
Oh gitu ya, kita ada CMCK virtual, taunya MSO, Master Seller Online. Padahal yang diomongin beda. Tapi nggak apa-apa. Nggak apa-apa, santai aja. Kita mah santai aja. Perlu banget Pak self reward dengan catatan Anda sudah melakukan apa yang sudah dilakukan loh ya. Jangan sampai self reward Anda nggak ngapa-ngapain, self reward nih, healing nih. Nah, itu namanya buang-buang uang, buang-buang waktu. Banyak nggak yang kayak gitu? Anda nggak melakukan apa-apa tapi self reward, healing. Wah, repot. Kemarin ada disampaikan itu di komunitas Ruby tentang banyak anak-anak muda sekarang dikit-dikit healing, dikit-dikit self reward, tapi tidak melakukan apa-apa. Yo, bukannya tambah maju, tambah boncos. Yo, Bapak Ibu, jangan skip 2 kali. Misalnya Anda tadi harusnya malam makan sayur, Anda, wah, aku 2 hari ini nggak usah makan sayur lah, aku mau makan di luar. Ya sudah, biasanya hari ketiga Anda, kayak gitu lagi, akhirnya gagal. Anda mau merubah menjadi lebih bagus. Nah, sama dengan apa, kalau Anda nggak olahraga 2 hari, Anda mesti yang ketiga udah males. Oke, nah ini Bapak Ibu, kembali. Banyak orang terlalu fokus ke goal besar, tapi lupa detail cara mencapainya. Nih, tak kasih tahu Bapak Ibu. Kalau di CMCK Bapak Ibu, jelas kita, atau di pertemuan yang lainnya, yuk 100 juta, yes. Oke, 100 juta. Tapi banyak acara cuma 100 juta, 50 juta, atau berapa juta, tapi lupa bahwa 100 juta itu dimulai dari 10 juta pertama. 10 juta dimulai dari 1 juta. 1 juta dimulai dari 100.000. Iya nggak Bapak Ibu? 100 juta itu dimulai dari 10 juta. 10 juta dimulai dari 1 juta. Nah, 1 juta dimulai dari 100.000. Nah, kalau mau dibawa lagi, 100.000 dimulai dari 1.000 rupiah. Ya, tapi yo, sengak banget. Nah, 1.000 rupiah. Ya, nah artinya apa Bapak Ibu? Kita menyadari bahwa mulai dari dream big, start small. Kita menyadari itu. Makanya kita buat program yang namanya CMCK Challenge. Kita mulai dari 100 ribuan. 100 ribuan diulang-ulang dapat 1 juta. 1 juta diulang-ulang dapat 10 juta. 10 juta diulang-ulang dapat 100 juta. Kalau Anda tahu caranya dapat uang 100 ribu, untuk Anda dapat 1 juta, itu tinggal ngulangi. Dan Anda udah tahu. Anda udah tahu caranya dapat 1 juta dari NASA, Anda tinggal ngulangi. Dapat 10 juta Anda akan lebih mudah. Dapat 100 juta, Anda udah dapat 10 juta, tinggal ngulangi apa yang Anda lakukan, sudah selesai ya Pak Ibu. Tapi kalau Anda 100 juta, Anda lupa detail cara mencapainya, ya cuman yes, toh. 100 juta, yes. Berapapun juga, yes. Semangat, yes. Wah. Sorry loh, no baper tersinggung loh ya. Saya ngomong apa adanya Pak Ibu. Itulah makanya kita sampaikan di program CMCK Challenge, ada program CMCK Challenge. Nah, itu Bapak Ibu. Nah, intinya Bapak Ibu, apa itu CMCK Challenge? Loh, ya ikut CMCK. Pak, hasil dari NASA sejak awal bergabung udah dapat 1M, jadi boleh ya self reward NC4. Wah, NC4 boleh, silakan NC4. Ibu udah dapat 1M lebih ya dari NASA ya. Keren sekali. Sejak awal gabung ya. Ibu Ika gabungnya berapa lama? Sudah dapat 1M lebih itu gabung berapa lama tuh Ibu Ika tuh? Keren ya. Nah, Bapak Ibu, yuk start big dream big, start small ya. Tetap Bapak Ibu harus punya impian yang banyak, yang besar. Tapi tetap jangan lupa bahwa diperlukan start small, diperlukan satu langkah kecil untuk segera memulai. Ya, oke. Nah itu Bapak Ibu, kebiasaan baik adalah pengulangan. 2016, berarti 7 tahun ya Bu ya. Oh keren loh Bapak Ibu semuanya. Ada Ibu Ika Purwaningsih dari Pekanbaru. Kemarin harusnya ikut CMCK Pekanbaru, tapi sakit. Ya, sejak 2016 sampai 2022 7 tahun sudah dapat 1M lebih loh dari NASA. Keren loh ya. Keren loh. Artinya apa Bapak Ibu? Semua bisa loh. Nanti minggu depan ya Ibu Ika cerita sama Pak Gus Amin ya. Kalau bisa ya, minta waktunya ya. Loh itu loh, artinya kan 7 tahun loh ya. 7 tahun loh, kalau Anda di tempat lain belum tentu loh dapat segitu. Ya kan? Nah, kembali ke sini Bapak Ibu. Kebiasaan baik adalah pengulangan, bukan kesempurnaan. Ya, Anda jangan langsung dikit-dikit sempurna. Anda pengen demo, langsung kudu bagus, langsung kudu closing. Ya enggak.
diulangi nanti Anda akan dapat sempurna kalau udah waktunya ya. Loh, belum datang makannya Mas. Wow. Nih Mas, sorry saya. Nah, apalagi nih? Hah? Oh, Nova Marianti, Pekanbaru juga. Nah, apa ini lagi? Kebiasaan atau kebiasaan buruk adalah pengulangan secara terus-menerus. Nah, itu Bapak Ibu, kalau Anda sekarang merasa kok punya kebiasaan buruk, cek. Itu Anda ulangi berapa tahun. Nah, makanya ada tak orang yang malas olahraga, ya, seumur hidup nggak olahraga. Tapi ada juga orang yang sering olahraga, nggak olahraga 1 hari aja rasanya, wah, sama Pak, saya biasa bangun siang. Sekarang kok hidup saya gini-gini aja. Ayo bangunmu siang, biar orang nyambut gawe ya. Biar. Ya, Bapak Ibu ya. Nah, artinya Bapak Ibu, kebiasaan baik atau kebiasaan buruk itu adalah pengulangan secara terus-menerus. Cek Bapak Ibu, kalau Anda sekarang merasa punya kebiasaan buruk atau kebiasaan yang kurang baik, cek apa yang Anda lakukan dulu-dulu. Apa yang Anda lakukan setahun terakhir atau 6 bulan terakhir atau 3 bulan terakhir. Nah, intinya Bapak Ibu, yuk kalau Anda pengen punya kebiasaan yang lebih baik, lebih baik di sekarang dan lebih baik di masa depan, tentukan pilihan Anda mau apa, Anda mau bagaimana. Pilihannya apa, ambil keputusan untuk segera memulai. Mulai dari kecil aja, start small, nanti Anda akan tahu, setahun berikutnya, 2 tahun berikutnya, Anda akan punya suatu kebiasaan baik yang jauh lebih baik daripada sekarang. Nah, ini ya Bapak Ibu, ada hukum kebiasaan, Ibu Ika Purwaningsih Pekanbaru, kemarin di grup saya mau ngomong tentang hukum kebiasaan, ini di sini. Kita kasih di sini ya. Ada penelitian, ada satu penelitian atau ada ilmiah, pokoknya ilmiah intinya ya, Bapak ya. Kalau Anda pengen merubah sesuatu, Anda jadi buruk atau Anda jadi baik, itu cukup 3 bulan atau 90 hari ya Pak Ibu. Kalau Anda pengen jadi lebih baik, atau Anda pengen, semua orang ingin yang terbaik. Ya, semua orang pengennya yang terbaik, tapi sayangnya enggak semua orang mau melakukan apa yang harus dilakukan untuk jadi yang terbaik. Wes, kata-katanya kayak gitu. Ya, Pak Ibu nih, kalau Anda mau berubah jadi lebih baik, Anda cuman butuh waktu 3 bulan atau 90 hari. Anda mau merubah dari bangun siang jadi bangun pagi, lakukan terus-menerus selama minimal 3 bulan. Wes. Nanti bulan keempat atau hari ke-91, hari ke-100, Anda sudah nggak bisa bangun siang. Atau Anda pengen apa? Anda pengen baca buku, lakukan mulai sekarang selama 30 hari. Kalau Anda nanti hari ke-100 nggak baca buku, ada yang hilang. Anda mau olahraga selama 30 hari non-stop. Nanti hari ke-91, kalau nggak olahraga, pegel-pegel semuanya. Saya cerita lagi Bapak Ibu, saya hampir setahun ngomong ya kalau saya makan nasi merah. Sekarang saya saya makan nasi merah dan saya sekarang nggak minum teh manis. Wah, kalau di rumah lo ya, saya itu kebiasaan Bapak Ibu, kebiasaan saya itu teh manis gula batu. Saya punya teh oplos sendiri. Selama saya hidup di dunia ini, saya 2-3 kali merasakan teh enak Bapak Ibu. Satu, tehnya ibu saya ketika saya kecil. Cuman sekarang ibu saya udah sepuh, jadi praktis kalau dulu ibu saya membuat teh itu dicampur antara teh ini dengan teh itu enak banget. Yang kedua, saya makan di envelope-nya Pak Sabar di Mogiri, welut teh panas, tehnya enak banget. Saya tanya, tehnya pakai teh apa Mas? Oplosan antara teh poci dan teh tang. Nah, di rumah saya coba, ternyata enak dan gulanya gula batu pakai yang premium. Yang nomor 3, saya pernah minum teh enak itu di Boyolali. Ketika dulu saya ada kerjaan di Salatiga, saya lewat di Boyolali, enak banget tehnya. Seumur hidup saya ketemu 3 teh itu enak. Ibu saya udah jarang buat yang oplosan, pakai yang celup. Yang Boyolali, saya kayaknya tokonya udah tutup. Pak Sabar saya sudah, tapi jarang makan ke sana. Nah, sekarang saya buat sendiri di rumah. Hampir setiap hari saya buat teh, Bu. Teh panas. Saya kalau teh itu saya rebus, panas, kasih gula batu, jos. Enak banget, rana sing ngalahke. Berlangsung berbulan-bulan, bertahun-tahun. Di Boyolali di mana Pak? Di dekat Pak.
dekat pom bensin, arah setelah kalau dari Jogja, setelah pom bensin yang ada masjid atau DPRD itu ya, kanan jalan ada DPRD. Daerah situ, Pak. Saya lupa, Pak. Tapi begitu saya katakan udah tutup udah lama sekali, Pak. Itu dulu warungnya nggak begitu laku kok. Wong sepi, wong saya makan di sini, makan malam cuma di sana sendiri. Tapi tehnya enak. Saya makan sotonya nggak enak blas. Tapi saya makan tehnya enak banget. Minum tehnya enak banget. Nah, itu Bapak Ibu. Nah, sekarang Bapak Ibu, saya udah lama sekali nggak bikin teh. Kalau saya minum teh, saya cuma kalau pas jajan aja, kalau sama teman-teman atau di mana. Tapi saya banyakkan air putih. Dan sekarang Bapak Ibu, kalau saya minum teh, kerasa banget manisnya. Saya makan roti, kerasa banget manisnya. Karena saya saking jarangnya yang manis-manis. Kadar gula saya cuma 96, Bapak Ibu. Saya umur 43, kadar gula saya 96. Kemarin baru habis tes. Nah, saya bebas makan. Karena kadar gula saya terjaga, saya mau makan apapun, nggak masalah, nggak ada yang ngiket. Nah, artinya saya kembali ke sini, Bapak Ibu. Oh iya, bukan teh 2 tang loh, Bu, stokis Nasa Tangerang. Teh tang aja, teh tang yang biru itu loh. Teh tang yang biru, gulanya gula batu yang premium ya. Yang pokoknya yang paling mahal. Enak banget. Nah, kembali ke sini ya, Ibu, kalau Anda pengen merubah, Anda punya new habit, Anda cuma butuh 3 hari atau 90 hari. Nah, ini saya kemarin melihat YouTube-nya Marcel Radivan, pesulap merah. Ini sebenarnya udah lama kita tahu juga, tapi kemarin diingetin lagi. Bapak Ibu, nih, kalau Anda sekarang punya nasib, kok nasibku kayak gini aja terus ya Pak? Kok hidupku kayak gini terus ya Pak? Nah, ini Bapak Ibu, ini ada rumusnya dari Marcel. Bapak Ibu, nasib Anda seperti ini, ya, Anda mau susah, mau seneng, mau miskin, mau kaya, nasib Anda hari ini, nasib bisa berubah Bapak Ibu. Besok bisa berubah. Nah, ini ada runtutannya Bapak Ibu. Runtutannya adalah pola pikir. Pola pikir akan menghasilkan tindakan. Pola pikir A menghasilkan tindakan A, pola pikir B menghasilkan tindakan B. Tindakan yang dilakukan terus-menerus akan menjadi kebiasaan. Kebiasaan akan jadi karakter. Nah, karakter ini akan membuat Anda jadi nasibnya ya kayak gini. Ya toh? Ini sering disampaikan sama orang lain juga toh. Di pertemuan yang lain juga disampaikan. Ingetin lagi, pola pikir, tindakan, kebiasaan, karakter, dan nasib. Artinya Bapak Ibu, kalau Anda mau merubah nasib di masa depan, yuk rubah karakter dulu. Yuk rubah karakter. Karakter dari kebiasaan. Kebiasaan dari tindakan. Tindakan dari pola pikir. Ya toh? Nah, artinya Bapak Ibu, kalau mau Anda merubah nasib karakter Anda, yuk Anda rubah. Kita merubah diri kita menjadi lebih baik. Cukup 3 bulan dulu. Wes rasa adoh-adoh ya. 3 bulan 90 hari. Nah, kalau Anda ketemu rumus ini ya Pak Ibu, percaya sama saya. Kalau Anda pengen apa, yuk tentukan dulu. Anda mau apa? Disiplin. Nah, tadi itu fokus sama disiplin. Orang kaya tadi, orang sukses bilang kayak gitu kebiasaannya. Yuk, keputusannya apa? Disiplin. Selama 90 hari, 3 bulan. Nanti bulan keempat Anda akan menemukan diri Anda yang berbeda. Percaya sama saya, wis. Itu rumus, itu ilmiah. Saya nggak ngarang. Nah, intinya Bapak Ibu, kalau Anda pengen kebiasaan baru dan punya nasib yang baru, yang lebih baik, yuk 3 bulan, 90 hari lakukan hal yang sama. Nah, Bapak Ibu, kalau Anda pengen punya kebiasaan bagus, kebiasaan baik di NASA, bagaimana Anda nanti saya bilang di awal tadi, yuk ini, bagaimana Anda bisa jadi 100 juta tapi dari yang kecil, dream big, start small, mau 100 juta tapi mulai dari 100 ribu, silakan Bapak Ibu, yuk kita belajar bareng-bareng di CMCK. Nah, nanti ada CMCK Challenge, program challenge dari CMCK, bagaimana Anda, yuk kita belajar 100 ribu dulu, sehari 100 ribu dulu. Nanti kalau Anda 3 bulan, ya, makanya kalau ini rumusnya Bapak Ibu, makanya kenapa kok CMCK itu programnya 3 bulan. Ya ini ya Bapak Ibu sebenarnya, kita ini memaksa Anda
tanda petik memaksa loh ya. Pada akhirnya yo ternyata banyak yang nggak mau dipaksa juga. Cuman kita buat apa namanya, buat bagaimana Anda itu bisa punya kebiasaan, ya. Anda punya kebiasaan selama 3 bulan. 3 bulan sehingga harapkan di nanti bulan keempat Anda ini kalau nggak ngomong NASA, ada yang hilang, ada yang kurang. Nah, Bapak Ibu, silakan Bapak Ibu ikut CMCK ya. CMCK nanti Bapak Ibu ini, kalau Anda mau mempunyai kebiasaan baru, nasib baru di masa depan, salah satunya kita belajar bareng di CMCK. CMCK ini Bapak Ibu jadwalnya ya. CMCK nanti di Jogja tanggal 22 Januari 2023 ya. 22 Januari ya. Oh, saya masih punya sholat tadi ya. Sholat bagaimana sholat? Nah, ini Bapak Ibu. Sholat tepat waktu. Saya nggak ngomong saya lebih baik daripada Bapak Ibu ya. Karena saya juga sering sholat di akhir waktu. Terlalu sering. Tapi saya coba untuk untuk di awal. Kalau yang saya lakukan apa Bapak Ibu? Kalau saya lakukan langsung gelar sajadah. Begitu azan gelar sajadah, wis. Sudah gelar aja walaupun nanti masih belum wudu, belum apa-apa, udah gelar sajadah dulu. Anda mau masih nyapu, masih apa? Masih nyapu atau kalau di rumah masih nyapu atau masih belum mandi, belum wudu, gelar sajadah dulu. Wis, yang paling gampang itu. Begitu azan Allahu Akbar, sajadah digelar. Kalau Anda misalnya pengen jamaah, wes gelar langsung 1, 2, depan 1, belakangnya berapa? Anda mau 3 atau 4, wes pokoknya itu gelar sajadah dulu. Wes, nanti tiba-tiba pokoknya Anda akan tiba-tiba sholat aja wes. Itu yang saya lakukan Bapak Ibu. Saya kalau maghrib itu kadang belum mandi ya Pak Ibu. Nah, kalau belum mandi itu kan biasanya terus nanti tarsuk, entar, ya kan? Entar main handphone dulu setengah jam, ntar nonton YouTube dulu sak jam, wis nganti ngisak. Ya kan Bapak Ibu, wis pokoknya gelar sajadah dulu. Yes, gelar sajadah dulu. Dengar adzan langsung gelar sajadah. Kalau Anda kok di rumah loh ya. Kalau Anda di masjid ya harusnya Anda prepare-nya lebih. Kalau di masjid itu levelnya sudah bagus sih ya. Berarti kan dia udah tepat waktu. Kayak Pak Gus Amin itu tepat waktu itu. Bahkan belum adzan aja udah di masjid. Tenan saking tepat waktunya. Pokoknya perlu malah sholat dhisik. Burung adzan sholat dhisik. Sholatnya di depannya imam. Ya Bapak Ibu ya. Nah, intinya kalau saya telat sholat begitu adzan langsung siapin gelar sajadah. Wudunya setelah itu atau kalau belum mandinya setelah itu. Wis percaya sama saya, beda. Saya juga baru belajar. Ini masih dataran teori karena saya sendiri juga tetap nah, suami saya itu 5 waktu di masjid bagus sekali, ya. Nah, itu Bapak Ibu ya sharingnya ya. Kemungkinan itu berhasil. Saya juga coba itu tapi ya itu tadi kita sama-sama belajar ya. Oke, wes yuk lanjut. Itu tadi ya Ibu siapa tadi yang jawab sering nunda-nunda itu nunda sholat ya caranya kayak gitu tadi ya. Nah, oke Bapak Ibu. CMCK yuk kalau mau silahkan kalau mau pada ikut seru-seruan di CMCK di Jogja nanti tanggal 22 Januari. Nah, ada yang masih bingung ternyata. Pak, ribet kok tiketnya 600.000 mahal banget. 600.000 kok mahal banget loh. Kalau Bapak Ibu nggak mau yang mahal, segera daftar. Jadi early bird itu 4 bulan sebelum acara itu masih 350. Jadi kalau yang di Jogja Bapak Ibu nih ya, kalau Anda daftarnya sebelum tanggal 22 Oktober tahun ini 2022 itu masih 350. Kalau nanti setelah tanggal 22 Oktober sampai 22 November Ibu harus bayar 400.000, selisih 50.000. Lah kalau masih mundur-mundur nanti 23 November sampai 22 Desember itu 500.000. Kalau masih nunda-nunda lagi 23 Desember sampai 15 Januari 600.000. Jadi harganya bertahap, enggak kemudian 600.000 kalau Anda punya uang sekarang transfer sekarang cuma 350.000. Jadi murah.
Itu Bapak Ibu ya. Ibu Leni Gatra, makasih Pak saya. Jawabannya semoga bisa sholat di awal waktu. Doakan saya juga ya Bu ya. Saya doakan Ibu Leni Gatra bisa sholat tepat waktu bersama keluarga. Doain saya juga. Kita sama-sama belajar. Ya, Bapak Ibu ya. Jogja 22 Januari 2023. Ya. Tiketnya tadi saya sampaikan. Early bird 350.000. Presale 1 400.000, presale 2 500.000, reguler 600.000. Kalau mau tahu infonya bisa ke 0819 3172 0528 di jam kantor. Nah ini Bapak Ibu yang sedikit berbeda Bapak Ibu. Kemarin kita sempat nggak pengen ke Jawa Timur, tapi ternyata ada yang pengen, yuk Pak Jawa Timur yuk. Jawa Timur ya kita uji nyali, uji kesaktian lagi di Jember nanti. Jember itu tapal kuda, Bondowoso, Malang boleh, Banyuwangi, Jember, terus mana lagi? Jember itu mana lagi? Daerah-daerah situlah ya. Kalau Sidoarjo, Surabaya mau ikut juga silahkan ya. Nah itu Bapak Ibu ya. Di Jember nanti tanggal 26 Februari bulan 2 ya di tahun 2023, di 26 Februari tahun 2023 Jember. Early bird sama 350 sebelum tanggal 26 November. Nanti kalau 27 sampai 26 Desember jadi 400.000. 27 Desember sampai 26 Januari jadi 500.000. 27 Januari sampai 20 Februari 600.000. Wes. Ya, pokoknya ngono kuwi nek CMCK wes ya. Lupa kok gini gitu ya, pokoknya manut wae ya. Ini kita antisipasinya jauh-jauh hari ya, Bapak Ibu. Nah, gitu. Nah, kemudian di Makassar, nah ini Makassar Bapak Ibu, Makassar jarang loh ya, baru sekali ini kayaknya. CMCK Majalengka itu mana sih? Majalengka itu Kuningan Cirebon ya. Ibu kedai Junanasa, Ibu nanti WA ya, WA ke 0819 3172 ya, 0819 3172 0528 ya Ibu kedai Junanasa. Kita ngobrol-ngobrol lebih lanjut lagi ya, Majalengka ya. Ini Bapak Ibu, Makassar 21 Mei 2023. Ya, sama tiketnya. Ya. Kemudian di Karawang. Nah, ini yang kedua di Karawang Bapak Ibu. Di Karawang kedua kali dan terakhir 11 Juni 2023. Atau Majalengka ikut Karawang dulu, Bu. Deket toh? Deket itu. Deket toh? Deket. Nah, Ibu kedai Junanasa ke Karawang aja kalau mau yang terdekat. Kemudian Pekanbaru. Nah, ini Pekanbaru di 16 Juli 2023. Nah, sama tiketnya early bird 350, presale 1 400, presale 2 500, reguler 600. Nah, kemudian kita ada juga CMCK virtual tapi saya belum buat kita belum buat flyernya. Kita masih pertimbangkan CMCK virtual Bapak Ibu. Ternyata banyak teman-teman ikut yang virtual itu bukan karena bukan karena acaranya ya, tapi karena bonus produknya yo. Iya yo. Jadi kita kadang malah, lu kok gitu ya, kalau cuman bonus produknya, atau kita buat gini aja wes yuk, bayar 200 dapat banyak produk yuk, nggak usah pakai acara. Nggak ada ya. Tapi intinya yuk kita sama-sama belajar, sama-sama introspeksi, apakah benar kita ikut yang online itu karena produknya, bukan karena apa yang disampaikan. Yuk, nanti kalau memang benar-benar pengen sesuatu selain produk, kita adakan. Tapi kalau cuma pengen produknya, kayaknya kok nggak afdol ya. Yuk, kita lupakan itu dulu. Tapi yang jelas kita ada agenda untuk CMCK virtual. Di bulan Maret, sebelum Lebaran, sebelum puasa, bulan Juni dan Agustus. Ya. Kemudian ini Bapak Ibu, nah di CMCK Bapak Ibu, ini kita akan belajar, Bapak Ibu akan belajar 3 jurus percaya diri dalam 2 menit. Jadi dalam 2 menit Anda seharusnya bisa tambah percaya diri. Nah, karena kebanyakan orang NASA nggak jalan, bukan karena nggak bisa menjual, nggak bisa pengetahuannya karena kurang pinter, tapi pada dasarnya banyak yang karena kurang percaya diri atau nggak percaya diri. Nah, kita rubah itu dalam 2 menit. Ya. Kemudian kita juga menjelaskan 8 jurus menjual tanpa menjual. Bagaimana menjual dengan elegan. Jadi Anda bisa menjual tapi nggak kelihatan menjual. Merekrut tanpa merekrut, 4 jurus merekrut tanpa merekrut. Merekrut yang elegan.
4 jurus bangkit dalam 4 jurus bangkit dari down dalam 3 menit. Nah, banyak juga sudah nggak percaya diri, gampang down. Nah, bagaimana kita mengatasi yang pas lagi down itu langsung kembali semangat cukup dalam waktu 3 menit. Kita akan ajarkan itu, kita akan belajar bersama. Kemudian ada juga 7 jurus closing anti gagal. Ada closing anti gagal juga Bapak Ibu. Nah, itu Bapak Ibu. Nah, kemudian kalau Bapak Ibu kayaknya satu-satunya acara NASA yang bergaransi, kalau Anda merasa nggak dapat manfaat, garansi 100% uang kembali. Wes, kalau Anda merasa nggak dapat manfaat, uangnya tak balikin. Sudah dapat goodie bag gratis, makan siang gratis. Wah, wes. Kemudian, kalau ada acara NASA yang lebih keren, lebih seru dan lebih saru, lebih asik, wes. Garansi uang kembali 200%. Pokoknya kalau ada acara NASA yang lebih keren, lebih seru, lebih saru dan lebih asik, garansi uang kembali 200%. 2 kali lipat kita balikin. Wah, mantap toh. Nah, ini Bapak Ibu kalau mau daftar, mau informasi lebih lengkap, daftar ke atau WA ke CMCK Official 0819 3172 0528. Oke Bapak Ibu, pas jam 9.53 Mas Lalang, kemarakah dirimu? Ini bagaimana cara mematikannya? Bapak Ibu, sepertinya sudah itu. Ada pertanyaan atau ada yang perlu kita bahas? Atau kita sudah cukupi aja Bapak Ibu? Pengen tok, tapi nggak dijalani ya wes. CMCK seminar gila. Kedejunan NASA pernah ikut po? Nggak pernah ikut kok iso ngata-ngatain gila. Itu ngatain atau gimana itu? CMCK seminar gila, ngatain itu berarti. Oke Bapak Ibu, silakan kalau mau ikut CMCK, kita seru-seruan, berbagi cerita, berbagi tawa, berbagi gembira. Yang jelas di CMCK sesuatu yang berbeda. Pokoknya Anda dapat yang berbeda, Anda dapat suasana yang berbeda. Pokoknya kalau Anda ikut pertemuan-pertemuan NASA kurang afdol. Kurang apa ya? Kurang lengkap kalau nggak ikut CMCK. Wes, percaya sama saya. Pertemuan yang tidak pernah dibahas di majalahnya NASA. Oh iya, satu-satunya pertemuan yang nggak dibahas di majalahnya NASA. Tapi minggu depan atau 2 minggu lagi Bapak Ibu, saya mau mewawancarai Elon Musk. Kesannya tentang CMCK. Tahu ya Elon Musk ya, orang kaya terdunia, nanti tak buatin. Kita wawancara dia ngomong apa. Oke? Ada itu. Tahu Mas Lalang? Mas Lalang tahu, nah ibu-ibu belum tahu. Besok saya kasih hasil wawancara saya mau tanya ke Elon Musk bagaimana kesan dan pesannya tentang CMCK. Oke, Bapak Ibu. Enggak hanya Elon Musk, Jokowi juga. bisa nanti dibuatin Jokowi juga. Ya, Bapak Ibu, sudah waktunya pas. Semoga bermanfaat, Bapak Ibu ya. Mohon maaf kalau ada salah-salahnya. Yang jelas kita sama-sama belajar. Kita saling doakan semoga minggu depan Bapak Ibu masih tetap di sini. Minggu depan Pak Agus Amin ya. Kalau Pak Agus Amin sudah siap, nanti Pak Agus Amin 2 minggu lagi. Kalau saya siap, saya lagi. Kalau enggak ya tetap pending aja. Yang penting kita damai-damai dan bahagia. Ya Bapak Ibu, terima kasih banyak. Sukses terus Bapak Ibu untuk semuanya. Keren-keren semua Bapak Ibu lah. Mbak Eli Apriani wes lagi nongol. Oke Bapak Ibu, yuk. Makasih banyak ya, sampai jumpa. Sukses terus Bapak Ibu, sehat terus, sukses terus. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.